Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Izinkanlah saya memandu acara yang mungkin dilaksanakan KSDK kali dalam seminggu. Ini kebetulan yang tidak salah yang ke-17. Tema hari ini kita mengangkat sebuah tema pengembangan desa berbasis kearifan lokal. Sebelum saya lanjut ke acara inti, saya mengajak teman-teman yang hadir dalam ruang Zoom ini untuk mengirimkan doa kepada teman-teman yang telah mendahului kita, keluarga yang telah mendahului kita, termasuk teman-teman yang sedang berbaring karena kesehatannya tidak memungkinkan. Saya sebagai penganut agama Islam mengirimkan lewat Al-Fatihah dan yang beragama lain tolong mengikuti. Al-Fatihah dimulai. Selesai. Yang saya hormati Bapak Profesor Ali Umedi selaku Kepala Pusat Riset KSDK BRIN. Yang saya hormati Dr. Suyanto Waspo Tondo Wicaksono MSI selaku Kepala Bapeda Pemerintahan Daerah Banyuwangi. Yang saya hormati teman-teman sivitas BRIN khususnya yang berada pada kelompok riset pusat riset KSDK. Yang saya hormati peserta yang mungkin datang dari berbagai instansi yang saya tidak sempat mendata dari mana. Tadi ada satu dari Wondosono, tidak salah. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita diberi kekuatan, diberi nikmat iman, nikmat sehat untuk melaksanakan suatu kegiatan yang mulia. Semoga kegiatan kita hari ini membawa berkah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Tema yang diangkat ini menurut saya sangat menarik karena ketika kita berbicara tentang desa, tentu banyak bayangan kita muncul karena di situ nuansa desa itu banyak menyimpan ilmu pengetahuan yang perlu dikaji, perlu dituruti, perlu dicermati bagaimana masyarakat desa itu berbuat untuk bertahan hidup. Seperti di desa itu lahir pengetahuan yang sifatnya tradisi dan merupakan karya-karya budaya yang perlu menjadi cerminan. Namun untuk untuk lebih jelasnya kita melihat satu tema yang akan dibawakan sebentar Pak Dr. Suyanto yang melihat bagaimana pengembangan desa itu yang dibangun dengan berbasis kearifan lokal. Saya kira ini menarik. Namun sebelum itu saya mempersilahkan Prof. Ali Humedi selaku Kepala Pusat Riset untuk menyampaikan hal-hal sebelum kami persilakan Pak Suyanto. Silakan Prof. Baik, terima kasih Pak Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya muliakan Bapak Dr. Suyanto Waspo Tondo Wicaksono, MSI, Kepala Bapeda Banyuwangi, selaku narasumber pada kesempatan Detox ke-17. Bapak Ibu, para profesor riset, para peneliti utama, peneliti madya, peneliti muda, peneliti pertama, dan para sivitas lain di komunitas pusat riset kesejahteraan sosial desa dan konektivitas Badan Riset dan Inovasi Nasional.
para peserta dari kelembagaan lain, baik dari universitas, dari satuan kerja yang lain, dan sebagainya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dalam kesempatan Detox ke-17 yang mengambil tema tentang pengembangan desa berbasiskan pada kearifan lokal. Tema ini kami pilih karena banyak fenomena yang terjadi bahwa kesejahteraan sosial di desa itu meningkat gegara atau disebabkan oleh salah satunya adalah variabel pengkomunikasian dan pemasaran budaya-budaya lokal yang dikembangkan sebaik mungkin untuk pengembangan pariwisata, kemudian penambahan nilai ekonomi dalam kerajinan, kemudian festivalisasi dan sebagainya. Itu adalah pertimbangan kami sehingga judul ini diambil. Lalu mengapa kemudian Banyuwangi? Karena kita tahu bahwa Banyuwangi itu merupakan satu daerah yang memiliki kreativitas yang sangat tinggi di dalam pengembangan kebudayaan. Jadi di satu sisi ia melestarikan kebudayaan lokal, tetapi di sisi yang lain ia dapat memantik tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan proses komodifikasi kebudayaan yang ada. Itu menjadi sangat luar biasa dan kita akan mendapatkan contoh-contoh baik dari Kabupaten Banyuwangi. Oleh karena itulah kemudian kami sangat berterima kasih atas kesediaan Pak Suyanto untuk menjadi narasumber dalam kesempatan Detox yang 17 ini. Lalu yang kedua, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Moderator, Pak Dr. Samsul Bahri, pertama tentu terima kasih atas kesediaan Pak Samsul untuk memandu kegiatan ini. Tetapi tetap apa yang disampaikan oleh Pak Samsul itu adalah kita mari bersama-sama mendoakan Sivitas KSDK yang telah mendahului kita, khususnya almarhumah Ibu Hajah Hasmah yang telah mendahului kita pada dua hari yang lalu. Semoga beliau husnul khotimah, dilapangkan kuburnya, diberikan tempat terbaik di sisi Allah dan diampuni segala salah dan dosanya. Itu kita berharap atas kebaikan buat beliau semuanya. Lalu kepada para sivitas yang sakit, yang sedang sakit, dan mungkin mengalami sesuatu yang tidak kurang nyaman, mohon kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan kesembuhan dan kepulihan buat mereka semuanya. Amin Allahumma amin. Begitu saja sambutan dari saya selaku Kepala Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas. Saya berharap kita mendapatkan pembelajaran baik dari Kepala Bapeda Banyuwangi yang sekarang pengembangan desa. Waktu dan kesempatan saya serahkan kembali kepada Pak. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ali atas arahannya untuk membawa kita ke pemateri apa kira-kira yang menjadi keunikan atau penambah pengetahuan kita tentang bagaimana desa yang dibangun dari mengedepankan kearifan lokal. Namun sebelum saya mempersilakan Pak Dr. Suyanto, sedikit saya membacakan biodata singkat beliau. Yang pertama, nama lengkap beliau Dr. Suyanto Wispo Tondo Wijaksono MSc. Nama panggilan beliau itu Pak Yayan. Ini dia di biodata yang diserahkan ke kami itu dia tampilkan nama panggilan itu Pak Yayan. Lahir di Ponorogo 21 April 1970. Agama Islam, jabatan sekarang itu Kepala Bapeda Kabupaten Banyuwangi. Pangkat terakhir Pembina Utama Muda 4C. Nama istri Ana Listia Dewi SH. Anak 2 orang, yang pertama Cika Adita, yang kedua Lintang Afaat. Riwayat pendidikan beliau APDN Malang 1991, alumni 1991. Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta 1997, UNPAD Bandung 2002,
Universitas Brawijaya Malang 2012. Beliau mendapat 3 penghargaan Satya Lancana, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Lulusan terbaik Diklat PIM 2 angkatan 38 2015. Anugerah PPT Teladan tahun 2018 dari Kementerian PAN RB. Itulah sekilas biodata beliau. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu yang sebaik mungkin, saya persilakan kepada Pak Suwanto. Namun mungkin ada tata tertib sebelum kita mulai mempersilakan Pak Suyanto, ada tata tertib. Mungkin pemaparan itu sekitar 20 sampai 25 menit. Itu setelah itu kami lakukan tanya jawab. Mudah-mudahan waktu memungkinkan, karena kita ada diberi waktu ini sampai pukul 14.00 waktu Makassar. Berarti jam 1 kita selesai waktu Jakarta. Makasih. Silahkan Pak Suyanto. Terima kasih. Izin Pak Samsul, suara saya bisa didengar dengan baik? Baik Pak, sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat Kepala Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas, Bapak Profesor Dr. M. Ali Humaydi, MAG MHum, yang saya banggakan, Bapak Moderator Dr. Samsul Bahri, MSI, seluruh Profesor Riset, para peneliti, dan sivitas akademik, sivitas peneliti, dan Pusat Riset Sosial dan Aktivitas. Suatu kehormatan bagi kami hari ini dipercaya untuk menjadi narasumber di forum yang terhormat ini. Semoga pertemuan kita yang beberapa jam ke depan nanti, beberapa menit ke depan, insya Allah dicatat sebagai amal kebajikan bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan memulai dari cerita tentang Banyuwangi dulu. Banyuwangi ini sudah berubah 11 tahun terakhir, diawali dari bagaimana kita mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan kita. Banyuwangi ini bebannya sangat berat karena sangat luas wilayahnya. Kalau di Jakarta sama dengan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. APD kita hanya 3 triliun. Kalau di wilayah barat sama dengan Pacitan, Ponorogo, Madiun, Magetan, Ngawi. Wilayahnya sama luasnya, atau sama dengan Pulau Bali, wilayah Banyuwangi. Jadi di wilayah jas beban berat dibandingkan dengan anggaran yang ada. Kemudian, karena kita menyadari tidak mungkin kita akan menambah keuangan secara serta-merta, karena yang ada given seperti itu dari DAU Pusat dan PAD Banyuwangi. Maka dari itu, atas beban yang berat ini, pilihannya hanya menentukan skala prioritas. Kita tidak akan bisa mengerjakan semuanya. Supaya bisa fokus, harus memilih skala prioritas. Ini skala prioritas pembangunan di Banyuwangi. Untuk urusan wajibnya adalah pendidikan kesehatan. Untuk 2 urusan wajib, kami tidak pernah berdebat panjang. Intinya untuk pendidikan kesehatan kami tidak terlalu memperdebatkan, harus disupport maksimal, titik. Tapi untuk unggulan, ini yang kami harapkan menjadi trigger untuk sektor-sektor lainnya, itu kami pilih adalah pertanian, UMKM, dan pariwisata. Nah, inilah yang menjadi umbrella seluruh desa kami gerakkan. Kami meyakini kabupaten bisa tumbuh berkembang kalau semua desanya bergerak. Karakteristik kabupaten ini berbeda dengan desa, dengan kota. Kalau kota itu perputaran ekonominya dari wilayah tertentu di kota saja, tapi kalau desa ini perputaran ekonominya merata di seluruh wilayah kabupaten. Ini bedanya treatment terhadap kabupaten dan kota. Nah, untuk Banyuwangi telah memilih 3 unggulan tadi, yakni pariwisata, UMKM, dan pertanian. Tetapi 2 sektor lain unggulan pertanian dan UMKM ini harapannya mensupport pariwisata. Jadi umbrella besarnya tetap pariwisata, artinya pertanian harus pertanian yang mendukung pariwisata. Demikian UMKM adalah UMKM yang mendukung pariwisata. Jadi core bisnisnya kalau di organisasi swasta kira-kira ya pariwisata lah, itu core bisnisnya Pemkab Banyuwangi. Nah, kemudian
Karena wisata, namun demikian tetap wisata yang kita tetapkan sebagai core business ini berbeda dengan wisata pada umumnya. Yang kita pilih adalah wisata berbasis alam atau ekotourism. Alasan mengapa ini kita pilih, karena ini kita sudah punya potensinya. Punya gunung, punya lembah, punya bukit, yang semua itu telah kita miliki given dari Tuhan. Kira-kira. Kami tidak memilih wisata buatan seperti Batu, atau kemudian kota-kota yang lainnya di Indonesia, karena memerlukan investasi besar. Kalau di Batu, Malang, Jawa Timur itu ada Jatim Park 1, 2, 3, mungkin ada Trans Studio di Bandung. Kami tidak memilih wisata buatan itu, karena kami tidak memiliki itu, dan perlu investasi yang sangat panjang. Nah, selain itu, kami memilih wisata buatan karena memang infrastruktur kami belum sekuat daerah perkotaan. Maka alamlah yang kita jual, yang kita branding agar orang mau datang. Jadi mohon maaf, kalau Bapak Ibu datang di Banyuwangi, kami tidak menyediakan wisata buatan yang hiruk pikuk atau malam hari mau ke diskotik, mau ke karaoke, itu tidak ada di Banyuwangi. Yang kami suguhkan adalah keindahan alam, malam hari ya Blue Fire di Ijen, dan juga keindahan sunrise dan matahari terbenam di Banyuwangi. Ini yang kita jual untuk Banyuwangi. Tentu tourism berbasis alam ini tidak bisa berkembang kalau hanya ditangani oleh pemerintah kabupaten. Pemkab tidak punya cukup tangan untuk menangani semua area se-Kabupaten Banyuwangi. Perlu saya sampaikan, ini ada segitiga pengembangan pariwisata, jarak antara titik ini kurang lebih 200 km. Jadi bayangkan seperti kira-kira dari Banten sampai di Bekasi lah. Segitu jauhnya jarak, ini wilayah kabupaten bukan kota, yang transportasinya tidak semudah di wilayah perkotaan. Maka Pemkab tidak akan menjangkau sampai titik-titik paling ujung wilayah kabupaten. Solusinya adalah menggandeng, mengajak semua desa berpartisipasi penuh dalam pengembangan wisata. Nah, konsepnya seperti ini. Untuk wisata desa, kami kembangkan dengan berbasis komunitas. Artinya, komunitas-komunitas tertentu yang di desa kami kembangkan, kami gerakkan agar berbisnis wisata sesuai dengan kondisi masing-masing, tidak mengada-ada. Yang punya budaya, yang punya pantai, ya pantai, yang punya sungai-sungai, yang punya kuliner. Berarti ini kita tidak menentukan. Terserah desa memilih mana. Tugas Pemkab Banyuwangi hanya membimbing dan mengarahkan. Yang berikutnya adalah atraksi. Kami sudah berkomitmen bahwa semua kegiatan di Banyuwangi adalah atraksi. Dan semua tempat adalah destinasi. Ini komitmen Pemkab dan Pelurung Bapak Bupati dan Ibu Bupati Banyuwangi. Jadi jangan heran kalau di Banyuwangi setiap event kegiatan itu adalah atraksi. Nah, kemudian yang berikutnya drama. Kalau Bapak Ibu datang ke Bali dan Lombok, kemudian sebelum pulang mampir di Sukowati atau di tempat-tempat oleh-oleh wisata, Bapak akan membeli misalnya lukisan atau kain batik atau oleh-oleh gantungan kunci. Pernik-pernik cindera wisata itu hampir 70% diproduksi di Banyuwangi. Jadi kami yang mengirimkan ke Bali. Produksinya di Banyuwangi. Manik-manik, gelang, cincin, lukisan, bahkan yang itu dari Banyuwangi. Nah, itu sudah bertahun-tahun kami lakukan. Tetapi brandingnya adalah branding Bali. Maka kami berkomitmen, di samping mensupport Bali, kami harus membuat identitas sendiri untuk khusus Banyuwangi. Ini yang kita kembangkan untuk cindera mata. Untuk event, sekali lagi, semua kegiatan adalah event bagi kami. Jadi semua tempat, semua kegiatan adalah atraksi. Nah, kira-kira begitu. Maksudnya apa? Semua kegiatan apapun di Pemda dan desa itu harus disetting sedemikian rupa sehingga layak untuk dilihat dan dinikmati oleh orang. Siapapun orang itu, mau orang lokal maupun orang yang datang dari luar kota. Berikutnya akses. Kami sudah berkomitmen bahwa akses yang kami utamakan di renja perangkat desa dinas pekerjaan umum kami adalah akses untuk akses wisata. Itu yang kami lakukan di Banyuwangi. Ceritanya panjang nanti di belakang. Nah, kemudian yang berikutnya, untuk pengembangan desa wisata, kami membagi setidaknya ada 4 komponen yang perlu kita perhatikan.
Yang pertama adalah ekonomi. Ekonomi ini menjadi tumpuan pertama karena orang mau bekerja, mau mensupport kebijakan pemerintah kalau menghasilkan nilai ekonomi bagi dia atau masyarakat sekitarnya. Itu hukum alam. Jadi orang mau mendukung wisata, kalau wisata itu berkontribusi terhadap ekonomi seseorang atau ekonomi masyarakat. Ini yang perlu kita perhatikan. Nah, kemudian dari sisi sosial, kami tidak pernah merubah kehidupan sosial yang ada di masyarakat desa kami. Yang ada, ya kami setting, kami branding untuk wisata. Contoh misalnya, ada salah satu contoh desa Kemiren itu ada semacam kebiasaan sosial, yakni menjemur kasur setiap 1 tahun 2 kali. Ini kebiasaan adat. Saya tidak menyebut ini budaya, tapi ini adat sosial. Jadi mereka itu hampir seluruh penduduk desa itu memiliki kasur yang warnanya seperti ini, hitam dan merah. Walaupun anak-anak muda, anak-anak modern pun yang kasurnya sudah spring bed, biasanya juga punya kasur ini, walaupun digulung dan tidak digunakan. Masyarakat sekitar Kemiren berpandangan bahwa jika tidak memiliki kasur seperti ini adalah dalam tanda petik tidak menghormati leluhur mereka. Maka ini kami setting, walaupun sekedar menjemur kasur, kami festivalkan. Ini contoh kami tidak merubah kehidupan sosial di desa-desa kami. Yang berikutnya budaya. Kami juga sama sekali tidak merubah budaya yang ada di lokal desa. Semua kegiatan budaya kami identifikasi sesuai dengan karakter desa masing-masing. Tentu yang mengkurasi adalah ahli-ahli budaya yang di-create oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Misalnya, budaya ketika hendak menanam padi atau kebu-kebuan. Ini adalah budaya sebelum ketika sawah itu selesai dibajak, kemudian hendak ditanami. Jadi mereka ini adalah simbolisasi bahwa orang dulu kalau membajak sawah itu dengan menggunakan kerbau atau sapi. Jadi membajak sawah sebelum sawah ditanami. Ini adat di desa Alas Malang dan di desa Alian. Ada 2 desa yang punya adat ini. Sebelum menanam padi, mereka beranggapan kalau tidak melaksanakan ritual kebu-kebuan ini, maka panen tidak akan bisa melimpah, tanaman akan terserang hama, padi tidak akan bisa panen, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini keyakinan penduduk sekitar. Kami tidak merubah kondisi budayanya, tetapi budaya ini tidak menarik untuk dilihat. Karena orangnya hitam, kemudian ya kadang bajunya tidak bagus, kemudian tempatnya di sawah, maka kami membuat branding wisata ini yang biasanya dilaksanakan 1 hari, semacam kira-kira petik selamatan desa lah, yang biasanya dilakukan 1 hari, ini kami setting selama 2 hari. Hari pertama, mereka bebas mengekspresikan budayanya sesuai dengan konteks lokal dan kondisi masing-masing. Jadi hari pertama, ini yang tidak kita publikasikan. Hari kedua, festival kita buat namanya Festival Kebu-Kebuan, yang mana di dalamnya sudah kita kurasi, sudah kita perbaiki menjadi semacam sendera tari atau suguhan tontonan yang layak dilihat oleh wisatawan di hari keduanya. Namun demikian tidak menutup kemungkinan wisatawan tidak datang di hari pertama, tetap kita persilahkan. Tetapi yang kita jual adalah Festival Kebu-Kebuan yang pada hari kedua. Ini contoh bagaimana kami memelihara budaya agar tetap eksis di masyarakat, tapi tetap untuk support pariwisata level nasional. Ini untuk budaya. Untuk infrastruktur lokal, kami sudah mewajibkan dialokasi dana desa dan dana desa dengan peraturan bupati, bahwa semua desa harus menyisihkan menggunakan sebagian anggaran ADD-nya dan anggaran DD-nya wajib digunakan untuk support pariwisata dan infrastruktur. Misalnya, pavingisasi untuk jalan menuju lokasi sawah yang digunakan kebu-kebuan misalnya. Ini kami kunci di peraturan bupati sehingga desa wajib menganggarkan untuk infrastruktur support ke pariwisata. Manakala desa tidak mematuhi peraturan bupati ini, maka pencairan alokasi dana desa dan dana desa tahap kedua bisa kita pending dan kita cairkan kemudian di tahapan berikutnya. Ini bentuk sanksi, reward and punishment agar semua desa bergerak untuk support pariwisata. Kemudian yang berikutnya, untuk mencapai wisata yang bagus,
maka setidaknya kita menentukan target-target tertentu. Target ini harus terkuantifikasi secara jelas. Biasanya di birokrasi itu target itu tidak terkuantifikasi secara jelas. Ini perbedaannya dengan di Banyuwangi. Contoh, ini adalah kotak, 3 kotak paling kiri bawah ini adalah yang di bawah panah ini adalah contoh target kinerja Dinas Pariwisata di Banyuwangi. Jadi karena core bisnis kita adalah pariwisata, maka semua perangkat daerah itu mempunyai target kinerja khusus untuk wisata. Nah, ini targetnya ada 3. Ini contoh target yang mudah. Target kunjungan wisatawan. Kita targetkan untuk tahun terakhir 2019 sebelum pandemi itu ada 5 juta untuk wisatawan lokal dan 100.000 untuk wisatawan internasional, wisatawan dari luar negeri. Dan alhamdulillah tahun itu tercapai. Ini target kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Pariwisata beserta jajarannya. Lama tinggal atau length of stay. Ini adalah lama tinggal orang datang di Banyuwangi. Kami target belum berubah, masih 3 hari 2 malam. Dan ini setelah 6 tahun kita canangkan, baru tercapai di tahun keempat kira-kira pada tahun 2015. Setelah ditargetkan di tahun 2011. Untuk length of stay 3 hari 2 malam. Sampai dengan sekarang belum kami ubah. Perputaran uang ini adalah khusus bagaimana perputaran uang level untuk cenderamata, oleh-oleh, dan wisatawan. Ini kami target di tahun ini adalah 1 miliar. Jadi kalau Bapak Ibu datang di Banyuwangi, kemudian belanja di tempat oleh-oleh, atau kuliner di tempat-tempat tertentu di Banyuwangi, maka pengeluaran Ibu akan terekod di sistem kami. Di semua rumah makan, di semua toko oleh-oleh, di semua toko, semua destinasi yang ada di Banyuwangi. Pengeluaran Ibu akan terekod di kami dan itu jadi target kinerja dari Dinas Pariwisata. Tetapi yang menarik, target-target ini tidak hanya menjadi tanggung gugatnya Dinas Pariwisata, tetapi target ini dibantu oleh perangkat desa, perangkat daerah yang lainnya. Nah, contohnya ada satu lagi target kinerja yang terkuantifikasi jelas. Setiap tahun Dinas Pariwisata kami beri target membuat 20 titik destinasi wisata baru. Tentu tanpa bantuan desa tidak akan terjadi. Maka lahirlah beberapa target kinerja yang dibantu oleh sektor lain, desa, atau perangkat daerah yang lainnya. Misalnya untuk lama tinggal. Saya di Bapeda. Tiba-tiba teman saya dari luar kota hendak studi banding di Bapeda. Karena saya akan membantu targetnya Dinas Pariwisata, maka saya akan menerima tamu hari Jumat sore. Harapannya apa? Akan datang pesawat pagi jam Jumat pagi ke Banyuwangi, siang saya terima, dan dia akan pulang hari Minggunya. Sabtu Minggunya dia akan berwisata di Banyuwangi. Ini contoh bagaimana Bapeda membantu target kinerjanya Dinas Pariwisata. Berikutnya, misalnya, jumlah kunjungan wisatawan. Ada misalnya studi banding dari kabupaten kota lain atau provinsi lain ke Banyuwangi, ke Bapeda. Biasanya studi banding itu tentang desa misalnya. Yang datang adalah perwakilan kepala desa. Kami berupaya, tolong dong kalau mau datang, jangan hanya perwakilan saja, ajaklah semua kepala desa. Maka berbondong-bondong, banyak kepala desa di luar Jawa yang datang di Banyuwangi diajak oleh Pemkapnya. Ini bagian dari upaya kami membantu target kinerja perangkat daerah yang lain oleh Bapeda. Contoh lain misalnya kerjasama berbasis anggaran untuk target kinerja Dispar. Misalnya Dinas Pengairan. Jadi ini ada contoh gambaran bagaimana pola kerja di Pemkab Banyuwangi yang membantu target kinerja Dinas Pariwisata yang dilakukan oleh dinas selain pariwisata. Ada contoh gambarnya? Ya, carikan. Oke, masih muter. Jadi ada kode rekening di DIPA-nya Dinas Pengairan, itu namanya kode rekening pemeliharaan dan dam saluran air. Di desa biasanya, lokusnya di desa. Nah, biasanya di masa lalu, pemeliharaan dam dan saluran air ini hanya dipelihara saluran airnya, dicat dengan warna hitam, warna putih, maka Bapak Ibu kalau melihat saluran air se-Indonesia di Jawa, biasanya warnanya warna silver, warna hitam, warna putih, atau warna-warna batu. Nah, itu dimulai kami balik. Jadinya seperti ini. Kami wajibkan di DIPA-nya Dinas Pengairan untuk mengecat warna-warni dengan warna pelangi, bukan warna hitam dan putih. Target kinerja Dinas Pengairan adalah meter persegi dam dan saluran air yang dipelihara.
Tetapi setelah selesai dipelihara dengan anggaran Dinas Pertanian, ini di-branding menjadi destinasi wisata baru. Jadi ini menambah satu target kinerja Dinas Pariwisata, yaitu membuat 20 titik destinasi wisata setiap tahun. Jadi anggarannya Dinas Pertanian, tapi outputnya 2. Satu anggaran, outputnya 2, yakni meter persegi, dam dan saluran air yang dipelihara, dan output yang kedua adalah destinasi wisata yang merupakan targetnya Dinas Pariwisata. Ini yang kami lakukan di Banyuwangi. Untuk yang khusus ini ceritanya panjang, nanti kita bisa berbicara di kesempatan berikutnya, namanya ekosistem SKPD. Ini kita kesampingkan dulu. Kita kembali ke desa. Demikian juga sama, regulasi sudah kita sampaikan, ada perdanya, ada perbubnya. Semua ini untuk memberikan payung keamanan bagi desa dan perangkat daerah untuk membranding bahwa semua kegiatan adalah berujung ke pariwisata. Jadi kalau tagline Banyuwangi ini adalah semua dinas adalah dinas pariwisata, kira-kira begitu. Dan semua menyadari itu, semua menghargai itu, dan semua melaksanakan itu. Jadi sekali lagi, ini bagian dari upaya kami untuk memberi payung hukum kepada pengembangan wisata di Banyuwangi. Kemudian pengembangan desa wisata. Kami sudah di Banyuwangi ada 189 desa. Kebetulan saya lama bekerja saya pernah menjadi camat, pernah bekerja di kelurahan yang suasananya seperti suasana desa, karena kira-kira kelurahan tapi tempatnya di desa, kira-kira begitu. Jadi saya paham betul bagaimana kondisi desa-desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Kami membranding ada 99 desa wisata dengan keindahan alam dan keunikan budaya. Ini 99 ini bukan karena angkanya angka spesial, tidak, karena memang ini bertahap dan kebetulan sampai dengan sekarang masih mencapai angka ini dari 189 desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Nah, kemudian seluruh desa kami sudah kami sambungkan dengan fiber optik. Jadi kalau di program prioritas Banyuwangi tadi akan ada 2 urusan wajib, 2 unggulan, dan 3 penunjang. Ini yang keempat ini adalah namanya infrastruktur. Nah, infrastruktur yang dimaksud di sini adalah jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan teknologi informasi. Jadi infrastruktur yang kami maksud di sini adalah ada 5 di Banyuwangi itu: jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan IT. Maka IT di Banyuwangi ini kami support juga untuk wisata. Caranya bagaimana? Kami telah menyambungkan semua desa di Banyuwangi dengan fiber optik. Dan itu baru tersambung kurang lebih 4 tahun yang lalu. Sebelumnya kami susah payah, kami menggunakan anten, kemudian menggunakan belum menggunakan fiber optik yang kalau ada angin kencang, antennya tembakannya tidak pas, maka wifi-nya akan hilang di desa. Itu sudah masa lalu di kami. Alhamdulillah hari ini sudah tersambung 189 desa dengan fiber optik. Ini maksud kami adalah menyambungkan semua desa. Nah, setelah ini tersambung, maka berikutnya kami membranding kampung kami dengan Smart Kampung. Nah, Smart Kampung ini adalah bagian dari upaya memajukan desa tetap dengan core bisnis pariwisata. Walaupun di dalamnya juga ada kemiskinan, ada stunting, ada kesehatan, ada pendidikan. Tetapi umbrella kami, umbrella besarnya tetap adalah basis pariwisata. Kami memilih pariwisata karena kami meyakini dengan pariwisata itu bisa menggerakkan ekonomi lokal secara cepat. Kira-kira begitu. Nah, kembali ke pengembangan desa wisata. Nah, 99 desa ini kami menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengenali potensi masing-masing. Bisa alam, bisa budaya, bisa sosial, bisa adat yang dimiliki desa masing-masing untuk kita branding menjadi atraksi atau menjadi destinasi. Ini yang kami lakukan. Kemudian selain itu kita juga mulai merubah perilaku orang teman-teman yang di desa. Dari yang biasanya tidak peduli terhadap kebersihan, itu kami rubah. Nanti akan ada banyak contohnya nanti. Kemudian yang berikutnya, dengan membuat wisata di desa, maka akan membuka peluang lapangan kerja dan usaha di desa. Kalaupun toh belum ada lapangan usaha baru, setidaknya
usaha yang ada di desa akan meningkat kapasitasnya, meningkat meningkat apa ya kalau kontribusinya, meningkat penghasilannya lah kira-kira begitu. Kalau wisata di desa itu tumbuh. Selain itu, kami bisa menimbulkan kebanggaan di desa masing-masing. Kami bangga desa Kemiren dengan desa adatnya. Kami bangga desa Alian dengan kebu-kebuan. Kami bangga dengan desa Singojuruh dengan pasar wit-witan. Kami bangga dengan desa Tegal Dimo dengan Oling River. Nah, ini nanti di belakang saya jelaskan nanti. Nah, kebanggaan ini menjadikan merubah perilaku. Jadi kebanggaan itu merubah perilaku. Sama seperti kita manusia. Saya bangga menjadi ASN, saya bangga menjadi PNS berpakaian coklat, maka saya akan merubah perilaku. Kalau saya memakai baju coklat, saya akan berhati-hati dan tidak semau gue. Kira begitu. Hari ini saya menggunakan ikat kepala khas Banyuwangi, udeng, karena saya bangga. Kenapa? Karena hasil survei publik kami, setiap 6 bulan kami ada survei publik di Bapeda Banyuwangi ini, ada kurang lebih 400 variabel yang kita surveikan ke publik, apa termasuk udeng ini. Jadi 37% orang Banyuwangi, masyarakat Banyuwangi suka, senang kalau birokrasi menggunakan udeng dan kopiah hitam. Untuk bajunya suka kalau birokrasi menggunakan baju putih dan baju adat. Jadi kami hari Kamis menggunakan baju adat. Dan udeng adalah identitas tambahan yang setiap hari kami gunakan untuk memberikan rasa bangga kepada masyarakat Banyuwangi. Ini contoh. Jadi saya menggunakan udeng bukan serta-merta tapi dengan survei publik. Nah, itu kira-kira yang kami lakukan di Banyuwangi. Berikutnya terkait dengan festival. Festival ini adalah levelnya level kabupaten. Kami mulai tahun 2012. Semula hanya ada 12 festival selama 1 tahun. Terakhir di tahun 2021 ada 102 festival. Nah, sempat 123 festival di masa pandemi, tetapi yang 2 tahun terakhir ini sempat terganggu, walaupun karena pandemi, beberapa kita laksanakan secara hibrid, tapi beberapa kita take down, tidak jadi kita laksanakan yang mengumpulkan banyak orang dan berkerumun. Jadi, khusus 2 tahun terakhir, 2020 dan 2021, ini banyak yang kita take down. Tapi yang sebelumnya ini semuanya running dan jalan. Nah, Banyu Festival ini adalah event yang menjadi cara kami bagaimana menghidupkan wisata desa. Bagi desa yang sudah punya event, punya destinasi yang kelasnya sudah bagus, sudah bersaing, dan kami punya indikator tertentu yang bisa memasukkan wisata desa ke event festival. Jadi kalau kira-kira yang masuk festival ini adalah yang kira-kira sudah yang sudah dikurasi dengan baik, sudah menghasilkan sesuatu, sudah bagus lah, baru kita angkat di festival ini. Jadi festival ini adalah akumulasi, rangkuman, pilihan dari festival-festival yang ada di desa untuk kita masukkan di festival level kabupaten. Jadi level kabupaten juga kita pilih level internasional dan nasional secara lokal. Jadi contohnya seperti itu. Nah, ini contoh. Ini adalah festival Jenang Pendarungan. Ini adalah salah satu festival di desa Pendarungan, Kecamatan Kebak. Bayangkan, dia punya sederet satu dusun kira-kira yang tempat berkumpulnya komunitas yang membuat jenang. Jenang ini dijual di Kabupaten Banyuwangi, ya dijual ke kota, dijual ke tempat lokal itu, dijual ke Pasar Genteng, Pasar Rogojampi, yang tepatnya di sekitar desa itu. Nah, dan ini ngumpul di satu tempat, maka dibuatlah oleh camatnya, didorong oleh kepala desanya, namanya Festival Jenang Pendarungan. Nah, ini di branding. Jenangnya dikurasi bahannya oleh Dinas Kesehatan. Sehat, tanpa bahan pengawet, kemudian bisa tidak banyak kesehatannya, untuk unsur kesehatan dan higienitasnya dijamin dikurasi oleh Dinas Kesehatan. Kemudian unsur tampilannya, brandingnya, tampilannya supaya enak dilihat dan dipandang, itu dikurasi oleh Dinas Pariwisata. Sedangkan brandingnya, sosialisasinya, kemudian atau promosinya dilakukan oleh Dinas Kominfo. Ada target-target tertentu di masing-masing dinas untuk branding Jenang Festival ini. Setelah festival level desa, level kecamatan berjalan, maka kita angkat di festival level kabupaten. Ini contoh bagaimana desa yang kita angkat di level kabupaten. Tapi ini masih pada level kecamatan. Ini belum masuk di level kabupaten untuk festival Jenang Pendarungan. Berikutnya festival kebu-kebuan. Ini sudah kita masukkan di agenda rutin tahunan
level kabupaten, jadi sudah agenda nasional. Kami sudah mengundang, sudah bisa mengundang turis-turis asing mancanegara yang datang di Banyuwangi untuk khusus melihat festival kebu-kebuan ini. Ini ada 2 festival di Desa Alian dan di Desa Alas Malang. Yang di Desa Alian ini sudah masuk level nasional, yang Desa Alas Malang belum. Mengapa? Ukurannya apa? Ukurannya adalah kedatangan wisatawan ketika event ini digelar. Kalau yang event kebu-kebuan di Desa Alian sudah mampu mendatangkan wisatawan mancanegara. Sedangkan di Desa Alas Malang belum bisa mendatangkan wisatawan mancanegara. Ini indikator paling mudah untuk mengukur bagaimana kinerja event festival di level desa dan kecamatan. Ini sudah kita angkat di level nasional. Ini Festival Lembah Ijen. Ini tidak berbasis desa, tapi tempatnya di pedesaan. Jadi saya ulangi, ini tidak berbasis desa, tapi tempatnya di pedesaan. Siapa yang menginisiasi? Yang menginisiasi adalah salah satu komunitas swasta. Komunitas swasta, komunitas seniman dan pengusaha swasta yang ada di Banyuwangi. Nah, Festival Lembah Ijen ini dulu dilaksanakan tahunan. Pernah kita laksanakan tahunan, pernah kita laksanakan bulanan, dan bulan ini kita laksanakan setiap minggu hari Sabtu. Jadi Bapak Ibu bisa browsing di Festival Lembah Ijen. Nah, festival ini yang mingguan ini, hari ini adalah namanya Festival Meras Gandrung atau Festival Wisuda Gandrung. Ini isinya adalah setiap tahun kami melaksanakan pelatihan penari-penari muda mulai SD, SMP, SMA oleh berbagai macam sanggar se-Kabupaten Banyuwangi. Festival Meras Gandrung atau Festival Lembah Ijen ini adalah akumulasi dari titik akhir pelatihan penari gandrung. Semacam di wisuda. Namanya kalau orang Banyuwangi diperas itu di wisuda, bahasa asli Banyuwangi. Nah, event wisuda ini adalah menandakan seorang penari yang sudah latihan. Ada noise, bentar. Oke, cukup. Nah, ya, ada gangguan. Jadi sebentar, ada gangguan. Oke, cukup. Nah, jadi Festival Meras Gandrung ini adalah titik akhir seorang penari gandrung yang melakukan pelatihan boleh menjadi penari profesional. Boleh menerima honor bayaran ketika menari. Tapi di masa pelatihan ini tidak dibolehkan. Ini titik batasnya pelatihan gandrung dan menjadi penari profesional. Karena banyak sanggar di Kabupaten Banyuwangi, maka ini kita lakukan setiap minggu untuk bulan ini. Biasanya 1 bulan sekali. Nah, ini semacam festival. Bapak Ibu bisa browsing. Ini dilaksanakan di Jiwa Jawa Resort. Jadi kebetulan pemilik Jiwa Jawa Resort ini adalah salah satu hotel swasta yang peduli terhadap budayawan, sehingga merelakan tempatnya digunakan untuk Festival Meras Gandrung setiap bulan, dan hari ini setiap minggu, setiap hari Sabtu. Jadi ini murni sudah kita serahkan kepada swasta. Jadi swasta sudah memperoleh nilai ekonomi dari Festival Meras Gandrung di Lembah Ijen. Karena tiket masuknya 100.000 per orang. Di Sabtu kemarin saya mengantar, ada rakor staf ahli di Banyuwangi se-Indonesia. Saya mengantar tamu 10 orang ke sana, ya 1 juta tiket masuknya untuk 10 orang hari Sabtu kemarin. Nih, Bapak Ibu bisa browsing, ini namanya Festival Meras Gandrung. Tempatnya di pedesaan, tapi yang menginisiasi adalah swasta atau komunitas di desa itu. Jadi desa hanya membantu untuk memfasilitasi perizinan, kemudian mengizinkan senimannya tampil di terakota ini. Ini tempatnya di Taman Gandrung Terakota. Berikutnya, ini Festival Tumpeng Sewu. Ini sudah skalanya skala nasional, sudah mampu mengundang hadirkan, ini terakhir 12 Agustus 2019, ini setiap tanggal 12 Agustus. Ini yang lama, ini flyer slide yang lama. Ini adalah ada di Desa Kemiren juga, Desa Adat Kemiren. Ini adalah selamatan desa, asli berbasis lokal. Ini dalam waktu tertentu, semua desa, semua penduduk desa mengeluarkan makanannya di luar rumah. Orang Jawa itu namanya beber kloso. Jadi menyediakan makanan di depan pintu di halaman masing-masing untuk dimakan siapapun orang yang datang secara gratis. Jadi
Ini ada dua, tumpeng sewu dan ngopi 10.000. Jadi mereka itu punya adat, ketika panen kopi selesai atau panen tiba, itu mereka tumpengan. Tasyakuran, bersyukur atas nikmat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas rezeki yang mereka terima pada tahun itu. Dan namanya ngalap berkah tumpeng sewu, mereka membagi tumpeng di halaman masing-masing untuk siapapun orang yang datang di desa itu. Namanya Festival Tumpeng Sewu. Itu sudah mendatangkan wisatawan dari luar daerah ke Banyuwangi. Beberapa sudah mulai mendatangkan dari asing, tapi belum banyak yang ini. Nah, tapi yang festival ngopi 10.000-nya, ada yang ngopi 10.000. Nah, ini juga sama, tapi waktunya berbeda. Ini dulu bersama-sama antara Tumpeng Sewu dan ngopi 10.000 dulu sama-sama satu hari. Ini kami bagi menjadi dua kali dua sesi dengan hari yang berbeda. Yang pertama ngopi 10.000, 10.000, dan yang kedua Tumpeng Sewu. Harinya berbeda, bulannya bulan Syawal seingat saya, setelah Lebaran itu. Nah, ini untuk memisahkan. Ternyata ada dua hal yang menarik yang bisa kita branding. Maka kita pecah menjadi dua event. Jadi orang yang datang di ngopi 10.000 akan penasaran datang kembali di festival Tumpeng Sewu. Jadi ini saling berkait. Intinya adalah satu kegiatan kita pecah menjadi dua untuk mendiversifikasi daya tarik wisatawan. Ini yang membranding adalah Dinas Pariwisata yang membuat metode ini. Tapi semuanya pelaksana murni full dari desa masing-masing, swadaya masyarakat. Di awalnya kopinya tidak sampai 10.000, tapi 3 tahun pertama kita subsidi dengan pemberian bantuan kopi kurang lebih setengah kiloan kepada setiap rumah tangga di seluruh desa itu, dan sekarang sudah kita lepas, sudah mandiri. Setiap ngopi 10.000, mereka sudah bisa berswadaya. Mengapa mereka bisa berswadaya? Karena mendapatkan nilai ekonomi. Kopinya gratis, tapi kuenya itu beli. Jadi kopinya gratis, tapi kuenya itu beli. Jadi ada kue, ada makanan, kudapan yang disediakan rumah tangga itu harus dibeli. Ada batik, macam-macam harus dibeli. Tapi kopinya gratis. Ini cara strategi kami bagaimana mengundang orang dengan cara yang berbeda. Silahkan datang, ayo ngopi, tetapi kamu makannya harus bayar, kira-kira begitu. Kemudian yang berikutnya, ini contoh misalnya, Barong. Barong Iterbumi ini ada kurang lebih 10-15 desa di Banyuwangi dengan perbedaan masing-masing. Ada yang barongnya barong nuansa Bali, ada yang barongnya barong nuansa Madura, ada yang barong nuansa Jawa. Karena di Banyuwangi ini ada 3 etnis besar, yakni Madura, kemudian di sisi Madura di sisi utara dan di Pantai Muncar, orang Jawa di daerah selatan, dan orang Osing itu di daerah Banyuwangi dan sekitar Rogo Jambi, serta orang Bali di Rogo Jambi dan di Kampung Bali. Jadi banyak komunitas suku di Banyuwangi ini membuat kami semakin beragam. Walaupun bunyinya sama, judulnya sama, Barong Iterbumi, tapi bentuknya kekasannya berbeda-beda. Ada 10-15 desa yang berbeda-beda barong dan tata caranya. Ini kita branding masing-masing. Ini skalanya masih skala nasional, belum skala internasional. Jadi ini contoh bagaimana kami menggerakkan desa untuk bergerak sesuai dengan karakter masing-masing dengan budaya masing-masing. Yang berikutnya Festival Lalare. Lalare ini adalah artinya adalah anak-anak. Jadi inilah anak-anak muda di desa yang kita kumpulkan menjadi satu, kita bikin semacam orkestra. Orkestra itu musik tradisional Banyuwangi yang dirangkai di aransemen lebih modern, kira-kira begitu. Pesertanya adalah gabungan dari anak-anak muda, anak-anak sekolah dari seluruh desa Kabupaten Banyuwangi yang kira-kira yang hobinya atau yang istilahnya kalau ekstrakurikulernya kesenian, musik, kira-kira begitu. Jadi kami kumpulkan seluruh desa, sekolah-sekolah di desa yang punya ekstrakurikuler musik. Dipilih anak-anak yang terbaik, kita kumpulkan di level kabupaten untuk membentuk orkestra Lalare ini. Nah, yang menginisiasi ini perusahaan swasta. Salah satu komunitas budayawan di Banyuwangi ini punya kebetulan beberapa anggotanya adalah pengusaha yang menginisiasi terbentuknya ini. Pemkab Banyuwangi sebatas memberi payung hukumnya, yakni membantu memberikan penegasan kepada Dinas Pendidikan bahwa yang mempunyai ekstrakurikuler musik
silahkan mengirimkan perwakilannya ke level kabupaten, ke komunitas di level kabupaten ini. Jadi Pemkab Banyuwangi sebatas memfasilitasi. Kemudian yang berikutnya, Seblang. Ini ada di 2 desa, namanya di Desa Olehsari, Kecamatan Gelagah, dan Desa Bakungan, Kecamatan mana? Kalipuro. Nah, jadi ada 2 desa yang jaraknya tidak kurang lebih 5-6 km, sama-sama namanya penari Seblang. Penari Seblang itu adalah penari yang ketika menari itu dengan kesurupan. Jadi dia menarinya dengan mata tertutup, kemudian dia mengikuti irama musik, tapi dengan trance, dengan kesurupan. Tapi ini kesurupan beneran, jadi ya bukan, tidak ada pakem tariannya ya ketika dia kesurupan itu. Tapi ini sudah menyesuaikan dengan musiknya. Saya juga tidak tahu ini seperti apa awalnya, tapi walaupun dia kesurupan, menarinya itu sesuai dengan musik yang ditabuh, kira-kira begitu. Ada 2 desa. Yang satu dilaksanakan selama seminggu penuh, ini di hari Lebaran kedua sampai Lebaran ke-8 di Desa Olehsari. Dengan siang hari di Desa Olehsari, dengan di Bakungan biasanya malam hari. Di Desa Olehsari ini penarinya adalah penari yang masih muda, perawan atau sudah menikah tetapi masih dipilih oleh roh leluhur, kira-kira begitu. Narasinya begitu. Jadi yang menari ini adalah satu garis keturunan. Kalau neneknya penari Seblang akan menurun ke anaknya sampai cucunya. Jadi yang menari ini adalah keturunan. Jadi tidak bisa ditarikan oleh orang lain selain keturunan penari Seblang. Jadi ini yang muda-muda yang menari. Kalau di Bakungan yang menari adalah yang tua-tua. Jadi penari tua Seblang. Yang kesurupan juga yang tua-tua. Kalau yang muda tidak akan bisa menari di Bakungan, ya demikian juga sebaliknya yang tua tidak akan bisa menari di Olehsari. Ini tidak tahu budayanya seperti apa, tapi kita branding. Brandingnya adalah bahwa dua event ini berbeda menu untuk wisatawan. Kalau kamu datang pagi hari, silahkan datang di Seblang Olehsari. Kalau kamu datang malam hari, silahkan datang di Bakungan. Kira-kira begitu. Kami menyediakan banyak menu untuk wisatawan. Ini biasanya yang datang adalah para diaspora. Diaspora Banyuwangi yang menyebar sedunia, itu kita undang ketika Lebaran. Biasanya datang di event-event Seblang ini. Karena asumsi anggapan orang Banyuwangi yang sudah merantau, kalau pulang ketika Lebaran, melihat 2 kesenian ini, mereka rezekinya akan bertambah. Itu yang diyakini oleh para diaspora yang di luar Banyuwangi. Itu kira-kira yang narasinya seperti itu. Tapi narasi ini murni adalah narasi untuk kreativitas mengembangkan wisata. Jadi bukan, tidak perlu diteliti karena teman-teman di sini yang apakah ini benar atau tidak, substansinya itu tidak perlu kita teliti karena ini hanya untuk semacam branding, untuk menarik orang datang di Banyuwangi. Nanti akan saya ceritakan juga bagaimana menarik perhatian orang dengan branding. Kasus terakhir kita ada kasus Desa Penari. Desa Penari itu adalah output dari tim kreatif yang kemudian menjadikan viral sehingga Bapak Ibu saya yakin juga pernah mendengar apa itu Desa Penari. Itu juga murni kreativitas untuk ketika kunjungan wisatawan kita menurun, itu bagian dari kreativitas untuk membranding, memviralkan agar orang mau datang dan penasaran ke Banyuwangi. Kami sediakan menunya di beberapa tempat, kami sediakan beberapa menu yang mirip-mirip dengan Desa Penari. Itu juga bagian dari branding Banyuwangi. Ini sudah kami jelaskan tadi, MP Kasur di Desa Kemiren, lanjut. Nah, ini adalah afirmasi kebijakan level kabupaten. Yakni kami melarang berdirinya hotel bintang 3 ke bawah di Banyuwangi. Mengapa kami larang? Karena hotel bintang ke-3 bawah ini adalah ranahnya, pasalnya untuk homestay penduduk di desa. Jadi kami tidak akan menerima Amaris, Zes, mohon maaf ini menyebut merek tidak apa-apa. Zes, Amaris, kami hanya menerima Santika. Kami tidak menerima El Hotel, kami menerima El Royal Hotel. Jadi kami menerima yang bintang 4 ke atas. Karena kalau bintang 2 ke bawah kita masuk Banyuwangi, maka homestay kami tidak akan tumbuh. Padahal homestay ini adalah tulang punggung ekonomi masyarakat desa. Karena dampaknya langsung. Namun demikian, jangan khawatir. Kalau Bapak Ibu menginap di homestay di Banyuwangi, insya Allah tidak akan mengecewakan. Ini salah satu contoh di homestay di Banyuwangi, boleh nginep, dan walaupun homestay, tapi kelasnya sudah kelas hotel. Ini di Dus. Bapak Ibu bisa browsing, di Dus Homestay Banyuwangi. Bapak Ibu bisa syuting, berapa keterisiannya, berapa review dari pengunjung, bisa dilihat. Ini contoh bagaimana kami afirmasi action
untuk melindungi ekonomi di desa-desa kami. Homestay kami branding untuk naik kelas. Jadi homestay sudah kurang lebih ada 500 homestay di Banyuwangi yang tersertifikasi. Gangguan noise. Tolong teman-teman. Mohon Pak Ahmad dikondisikan. Oke, sampun. Oke, terima kasih. Jadi homestay naik kelas ini adalah bagaimana menstandarkan homestay kami. Dan hari ini sudah 560 lebih homestay yang terstandar hotel bintang 1, bintang 2. Jadi walaupun Bapak Ibu nginap di homestay, tapi serasa hotel bintang 1, bintang 2 kalau di Banyuwangi. Dan kurang lebih ada 2.000 sekian homestay sedang antri untuk diverifikasi. Inilah artinya bahwa apa? Homestay ini letaknya di desa-desa. Pemiliknya adalah orang desa yang punya rumah. Jadi homestay di kami itu bukan bangunan sendiri, tapi kami wajibkan. Homestay adalah di Banyuwangi rumah penduduk yang menyewakan sebagian ruangannya, sebagian rumahnya untuk disewakan kepada orang lain. Jadi harus ada induk semangnya. Itu definisi homestay yang kita izinkan di Banyuwangi. Yang kita jual apa? Yang kita jual adalah keramahan pemiliknya. Kalau Ibu datang di homestay, pasti akan ditegur oleh pemiliknya, diajak ngobrol. Itulah kelebihan homestay di Banyuwangi. Untuk standarnya kami naikkan. Untuk naik bagaimana caranya? Kami buat program namanya Hotel Asuh Homestay. Jadi kami punya program namanya terakhir ini Hotel Asuh Homestay. Cara memasak, cara menata spray, memberikan hiasan bunga di meja. Semua hotel di Banyuwangi ada Hotel Aston, Santika, El Royal, Ketapang Indah, Ilira, Luminor, Royal. Semuanya kami beri tambahan tugas. CSR-nya kami beri tambahan tugas untuk mengasuh homestay kami bagi se-Kabupaten Banyuwangi. Jadi pelatihan-pelatihan makanan, pelatihan mengatur kamar itu kami minta CSR-nya ke hotel, sehingga kami APBD tidak mengeluarkan biaya untuk itu. Sehingga homestay kami hampir seluruhnya sudah diasuh oleh hotel. Jadi standarnya standar hotel. Jadi karena yang mengasuh adalah para manajer, para SDM yang ada di hotel bintang 3 ke atas yang ada di Banyuwangi. Nah, jadi ini gambaran sekilas bagaimana homestay naik kelas yang salah satunya adalah dengan hotel mengasuh homestay. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini ada banyak-banyak hotel, ini contoh-contoh hotel di Banyuwangi. Ini ada Hotel Kokon juga punya asuhan homestay, Hotel Dialog ini di pinggir pantai. Ini biasanya mengasuh homestay yang ada di pinggir pantai. Jadi kami samakan. Karena hotelnya di pinggir pantai, maka kita mengasuh selain mengasuh untuk perbaikan kapasitas dan SDM-nya, juga mengasuh untuk marketingnya. Jadi kalau ada misalnya ada pilihan, ada orang yang high end memilih Dialog, kemudian ternyata dia rombongan membawa supir atau drivernya bisa tinggal di homestay sekitar Hotel Dialog itu misalnya. Ini termasuk marketing, membantu marketingnya homestay di sekitar hotel-hotel yang premium. Ini Taman Gandrung Terakota ini adalah tempat festival Meras Gandrung tadi. Ini diinisiasi oleh swasta. Murni ini juga punya asuhan homestay karena dia juga punya hotel. Masuk Royal Hotel juga sama, ini juga punya asuhan. Mana gambarnya? Ilira juga ada hotel yang merupakan banyak asuhnya. Nah, ini contoh. Kotak paling kanan ini adalah karpet di Hotel Irila. Jadi semua hotel di Banyuwangi kami menitipkan nilai-nilai lokal Banyuwangi. Ini adalah gambar batik Gajah Uling dari desa Rogo Jampi yang kita terjemahkan di karpetnya hall di Hotel Ilira Banyuwangi. Jadi kami wajibkan hotel harus membawa nilai-nilai lokal desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Ini kami memaksa untuk itu. Jadi sebelum izin dikeluarkan, mereka paparan desain kita wajibkan. Masuk Hotel Aston ini, itu di pucuk atasnya itu ada gambar penari gandrung, itu adalah bagian dari menitipkan peradaban nilai lokal Banyuwangi ke hotel-hotel yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Ada di Bandar Udara. Nah, ini contoh bagaimana nilai ekonomi di desa. Ada namanya Pasar Wit-Witan. Nah, Pasar Wit-Witan ini dilaksanakan setiap hari Minggu pagi di Desa Alas Malang, Kecamatan Singojuru.
Ini orang bisa menikmati kuliner khas Banyuwangi di pepohonan yang rindang. Ini ada pepohonan gitu, terus kemudian menu makannya yang jarang di pasaran. Menu makanan asli desa itu yang sudah dikurasi oleh Dinas Kesehatan, kesehatannya, higienitasnya, dan juga tampilannya oleh Dispas, sehingga wisatawan mau datang di pasar kita ini. Isinya adalah wisata kuliner. Sudah mulai kita kembangkan ini di wisata budaya dan wisata seni. Jadi sudah mulai jual lukisan di sana. Ini kita kembangkan. Nah, ini pasar kuliner Kemiren. Ini setiap minggu pagi yang dijual adalah pasar jajanan, khusus jajanan pasar. Pagi tidak ada makanan berat. Setiap pagi jam 6 sampai jam 9 pagi di Desa Kemiren. Nah, ini semua penjualnya menggunakan pakaian khas Banyuwangi, pakaian adat Banyuwangi. Ini menimbulkan kebanggaan. Semua pedagangnya menggunakan sarung tangan supaya makanan yang dipegang itu adalah higienis. Ini contoh bagaimana. Nah, ini pasar jajanan malam Desa Olehsari. Ini setiap Jumat malam Sabtu. Jadi di Desa Olehsari, setiap Jumat malam Sabtu ada. Di masa-masa Lebaran dan Lebaran Haji, ini sangat luar biasa, meludak pengunjungnya. Kalau hari-hari biasa, tidak terlalu banyak. Tapi tetap ada setiap malam Sabtu. Ini contoh. Ini ada oleng Liverpool di Desa Tegal Delimo. Ini kolaborasi antara pemerintah Desa Tegal Delimo, Dinas Pengairan, dan Dinas Pariwisata, serta dinas-dinas kesehatan maupun dinas yang lainnya. Apa kolaborasinya? Ini adalah sensasi wisata kuliner di sebuah area bendungan air. Terdapat beraneka masakan tradisional seperti ikan sidat, ikan pari pedas, nasi pecel, sate kerang, dan rujak soto, serta jajanan aneka minuman. Nah, ini di tempatnya adalah tempat milik Dinas Pengairan karena di seten kali, seten sungai. Nah, yang membangun tempatnya itu adalah Dinas Pengairan. Rekeningnya rekening Dinas Pengairan, yakni tempat wisata di Dam Tegal Delimo. Tetapi tempat-tempat kuliner itu adalah pemerintah desa yang membuat, disewakan kepada penjual. Yang menjual adalah orang-orang lokal. Ini dilaksanakan setiap hari Minggu pagi juga di Desa Tegal Delimo, yang kurang lebih jaraknya 1 jam dari daerah perkotaan. Jadi antara tempat yang satu dan satunya itu jaraknya jauh. Jadi tidak akan ada perebutan segmentasi pasar antara Tegal Delimo dengan pasar Wit-Witan karena jaraknya jauh, kurang lebih kira-kira 40-50 kilo. Jadi tadi kan sama-sama Minggu pagi antara ini dengan pasar Wit-Witan yang tadi. Segmentasinya yang berbeda. Nah, ini contoh bagaimana kerjasama lintas perangkat daerah dan dengan pemerintah desa dan juga dengan komunitas. Kemudian ruang terbuka hijau. Kami memiliki 11 ruang terbuka hijau yang dibangun oleh pemerintah daerah. Isinya adalah komunitas dari desa-desa sekitar untuk tampil di setiap malam minggu atau malam-malam tertentu yang disepakati oleh desa masing-masing. Jadi ini ada semacam panggung begitu. Yang membangun adalah Pemda, ada 11 ruang terbuka hijau di Banyuwangi ini yang kita bebaskan untuk digunakan masyarakat untuk tampil. Kamu sediakan sound system di situ, colokan listrik, sound system, dan lighting, dan lampu. Jadi itu yang bangun Pemda. Ada sound system, lighting, lampu, dan juga colokan listrik. Jadi mereka yang datang tinggal nyolok listriknya, Pemda yang bayar. Mereka tampil, ini biasanya adalah komunitas-komunitas yang perlu eksistensi diri. Sudah pelatihan berhari-hari, pengen tampil, ya tampilnya di ruang terbuka ini. Ini jadwalnya ada di Dinas Pariwisata, nanti kalau orang-orang datang akan tahu jadwalnya di mana. Oh, saya pengen lihat tari-tarian gandrung, ada di RTH Muncar. Saya pengen lihat tari-tarian, model tari-tarian jaranan, ada di RTH di Genteng misalnya. Ini ada jadwalnya di Dinas Pariwisata. Ini pelaksanaannya setiap malam minggu biasanya, dan yang insidental tergantung kesepakatan masing-masing desa. Ini contoh di beberapa destinasi wisata. Nah, yang paling penting adalah merubah perilaku masyarakat desa untuk pro pariwisata, untuk mendukung pariwisata. Ini contoh salah satu destinasi wisata yang merubah perilaku masyarakat sekitar destinasi. Bangting Underwater dulunya adalah masyarakat pengebom ikan. Masyarakat mengebom ikan hias untuk dijual. Jadi mereka ke laut mengebom ikan, jika ikan hias itu akan pingsan. Nanti ikan hiasnya diambil, kemudian dijual ke pengepul ikan hias. Tapi hari ini kami branding, kami ajak mereka memelihara alam mereka, membangun, menanam terumbu karang. Kami
bagi area pantai menjadi beberapa meter persegi untuk kelompok A, kelompok B, kelompok C. Dan mereka nanti akan hanya boleh menangkap ikan yang ada di area mereka. Maka mereka berlomba-lomba menanam terumbu karang agar orang datang agar ikan datang dan bisa diambil suatu dijual kepada pengepul ikan. Jadi yang dulu mengebom ikan, sekarang memelihara karang. Tetapi memelihara karangnya itu kita subsidi awalnya. Sekarang sudah tidak kita subsidi. Dulu kita subsidi mereka menanam karang setiap 2 meter persegi kita beri anggaran 500.000. Jadi mereka membuat semacam dari pipa paralon gitu 200 meter 2 kali 2 meter. Kemudian ditanami karang, ditancapkan di laut, kita subsidi 500.000 setiap mereka menanam 2 kali 2 meter terumbu karang di pantai mereka. Sekarang sudah tidak kita subsidi karena mereka bisa menjual penanaman itu. Beberapa menjadi semacam wisata edukasi. Jadi di Desa Bangsering ini ada wisata edukasi menanam terumbu karang. Nanti Bapak Ibu banyak bisa melihat. Nah, caranya begini, mereka menjual menanam terumbu karang di laut dengan cara menyelam, dipandu. Ada beberapa kelompok pelajar dari Jakarta, dari Semarang, dari Surabaya, SD Tarakanita misalnya. Mereka membeli paket menanam terumbu karang 500.000, mereka menyelam dengan dipandu oleh mereka, menanam di dalaman air kira-kira 1-2 meter terumbu karang dan dikasih tulisan dari plat aluminium, plat motor itu. Menanam terumbu karang ditanam oleh SD Tarakanita Jakarta tanggal sekian. Nanti ketika setahun kemudian sudah tumbuh, mereka ditelepon oleh masyarakat ini. Kira-kira begini, adik-adik dari Tarakanita Jakarta, ini loh foto kalian waktu menanam terumbu karang, sekarang sudah tumbuh. Apa kalian akan datang lagi? Nah, ini contoh ini marketing mereka, ini kita bantu. Artinya datanglah mereka untuk melihat terumbu karangnya lagi. Hari ini sudah berkembang sekian puluhan kilometer, ini kita branding menjadi wisata edukasi laut, bawah laut. Ini pengembangannya banyak, ada pemelihara ikan dan seterusnya. Ini bagaimana cara kami merubah perilaku orang desa yang semula tidak mendukung pariwisata, karena memperoleh nilai ekonomi pariwisata, dia menjadi mendukung pariwisata. Boleh dicoba kalau datang di Banyuwangi. Misalnya Bapak Ibu datang di Banyuwangi, naik mobil rental, silahkan membuang sampah di jalanan, pakai tas kresek, insya Allah Bapak Ibu sudah bukan Pol PP yang menangkap, tapi masyarakat yang menangkap Ibu karena membuang sampah sembarangan di Banyuwangi. Itulah hasil kami bertahun-tahun merubah perilaku masyarakat untuk pro mendukung pariwisata. Insya Allah yang kita laksanakan tanpa dipublikasikan tidak akan bisa dilihat oleh banyak orang. Maka web desa kami bangun. Mereka mempromosikan desa masing-masing dengan cara masing-masing supaya dikenal di nasional atau internasional. Hasilnya sudah macam-macam. Desa Taman Sari juara 1 kategori desa wisata berbasis alam. Desa Kemiren juara kategori banyak award-award yang kita terima. Berbagai macam desa Kabupaten Banyuwangi. Tapi kuncinya adalah bagaimana kita pemerintah kabupaten memberikan status desa juga sama, memberikan fasilitasi kepada desa. Insya Allah semua desa semua desa kami sudah meningkat. Alhamdulillah hasilnya kemiskinan kami turun. Jadi apapun yang kita kerjakan tanpa menurunkan kemiskinan nonsen, tidak ada gunanya. Artinya kalau kemiskinan turun berarti ekonomi kita tumbuh. Dan alhamdulillah Banyuwangi di masa pandemi kemarin adalah daerah yang kenaikan masyarakat miskinnya terendah se-Jawa Timur. Jadi padahal ini masa pandemi loh ya, terendah se-Jawa Timur. Jadi bayangkan, ini awalnya dulu pada angka 20%, sekarang menjadi 8,07%. Ini yang paling terendah laju kemiskinannya di Jawa Timur. Jadi hasilnya nyata dan nampak. Saya gitu gambaran tentang Banyuwangi, sudah banyak waktu yang kita gunakan. Saya akan mengakhiri dengan video salah satu desa yang membranding desanya untuk dikenal di internasional. Alhamdulillah sudah mencapai itu. Kita cek salah satu video tentang desa Jambewangi. Terima kasih. Ada yang kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan video tentang Jambewangi mulai. Bentar, Pak. Laptopnya lambat, nanti maklumi.
Ya. Masih loading ya Allah. Sabar, Bu. Ya, sebentar. Oke, karena teknis tidak bisa kami tampilkan, nanti saja di vlog kalau masih sudah disiapkan. Terima kasih, sementara itu. Maksudnya. Oh, ini muncul mana? Udah Pak, Muncul. enggak muncul. Ya. Monggo Pak Samsul, dilihatkan aja kalau tidak muncul. Terima kasih Pak Yayan atas ini tampilan berbagai berbagai fasilitas yang ada di Banyuwangi. Saya kira luar biasa Kabupaten Banyuwangi, pemerintah khususnya Bapak Bapeda yang jabat Bapeda luar biasa pemaparannya. Saya kira tadi dikatakan bahwa Banyuwangi itu memiliki daerah yang sangat luas dan tentu menjadi tantangan besar buat Pemda yang memprioritaskan program-program. Namun ada beberapa program prioritas yang pertama itu menyangkut masalah pertanian. Saya kira itu kita sudah lihat tadi beberapa paparan. Yang paling menarik itu masalah masalah pariwisata. Pariwisata itu diberi kesempatan kepada masyarakat berdasarkan komunitas menampilkan berbagai hal yang menjual Banyuwangi sebagai masyarakat yang peka dengan kearifan lokal. Saya kira itu hal yang saya dapat sampaikan. Mungkin kita ada waktu sekitar 45 menit untuk mengadakan tanya jawab. Saya kira kita buka sesi pertama tanya jawab itu lima orang penanya. Itu setelah 5 penanya itu langsung dijawab oleh Pak Yayan. Silahkan yang menunjukkan pertanyaan. Halo, mungkin teman-teman yang ingin bertanya kepada Pak Yayan. Pak Febriandi, silakan Pak. Langsung sebut nama dan singkat dan tepat pertanyaannya. Terima kasih Pak Samsul kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, Pak Kapus, Pak narasumber dan Bapak Ibu peneliti di Pusat Riset KSDK yang saya banggakan. Menarik ya paparan yang disampaikan oleh narasumber kita pada pagi ini. Tadi saya cermati itu, saya kira ini suatu usaha yang luar biasa dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Ada satu pertanyaan Pak, saya mengamati beberapa desa di beberapa kabupaten yang melakukan usaha yang sama dalam pengembangan pariwisata. Dalam pengembangan desa wisata ini yang berbasis budaya maksudnya, itu saya melihat ada gejala pertama privatisasi sumber daya, kemudian yang kedua meningkatnya orientasi terhadap pasar atau terhadap uang, dan yang ketiga itu pudarnya nilai-nilai hidup komunal yang berujung pada munculnya konflik perebutan peluang bisnis pariwisata. Karena dengan berkembangnya satu desa menjadi desa pariwisata yang sebelumnya desa pertanian misalnya, itu orientasi kemudian menjadi bisnis pariwisata, sehingga ada perubahan mata pencarian di situ segala macam. Nah, bagaimana ini saya menganggap ini saya ada di semua daerah yang mengembangkan pariwisata berbasis kultural ya, artinya pemajuan kebudayaan yang ranahnya itu pariwisata. Nah, pertanyaan saya bagaimana pengelola program pengembangan pariwisata di Banyuwangi untuk mengatasi hal ini. Terima kasih Pak Samsul. Terima kasih. Selanjutnya silakan. Ibu Nurul, silakan Bu Nurul.
Baik, terima kasih banyak Pak. Yang saya hormati Bapak narasumber, Pak Kapus, Bapak Ibu anggota peneliti semua. Sebenarnya pertanyaan saya sudah saya tulis di chat room, cuman khawatir nanti Pak Samsul tidak membacanya karena ini luar biasa sangat menarik Bapak Kepala Bapeda. Transformasi yang dialami oleh Banyuwangi ini luar biasa dan kami sangat bersyukur hari ini menerima mana perubahan-perubahan yang terjadi di Banyuwangi ini. Bapak, kalau saya melihat transformasi di Banyuwangi ini kan tidak terlepas dari adanya reformasi birokrasi yang telah dilakukan oleh Pemda Banyuwangi sendiri. Nah, pertanyaan saya, Bapak, apa tips dan resep yang telah dilakukan oleh Pemda Banyuwangi untuk menggerakkan semua dinas, semua elemen birokrat ini agar sama-sama satu derap, satu langkah mengeroyok satu permasalahan sehingga tercapai satu tujuan bersama ini. Karena mohon maaf Bapak, beberapa kali pengalaman kami bekerja sama dengan Pemkab dan dinas itu mengajak mereka melakukan pemberdayaan yang notabene merupakan tupoksi dari mereka sendiri itu luar biasa tantangannya, sehingga kami ingin mendapatkan pengalaman dari Pemkab Banyuwangi ini, apa yang telah dilakukan oleh Pemkab Banyuwangi sehingga perubahan ini bisa menjadi institusi, bisa dilakukan oleh semua orang, bisa dalam tanda kutip memaksa semua orang untuk berubah untuk memajukan Banyuwangi. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya Bapak, dari beberapa kali kami bekerja sama dengan Pemkab dan Dinas melakukan pemberdayaan, permasalahan klasik yang muncul adalah keterbatasan dana. Kami tidak memiliki anggaran untuk bergerak di masyarakat dan segala macam karena 90% katanya dananya itu adalah dana pokir dari dana dewan yang mana alokasinya itu sudah ada alokasi tertentu. Nah, bagaimana pengalaman Pemkab Banyuwangi untuk mengatasi kungkungan dari alokasi keterbatasan dana. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak narasumber dan Pak moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul. Selanjutnya. Kalau tidak ada, kita lanjut dulu. Mempersilakan dulu Pak Yayan untuk ini menjawab dua pertanyaan. Yang pertama dari Pak Febri yang bertanya mengenai bagaimana pengolahan untuk mengkondisikan apa yang sumber daya alam yang ada di ini, yang di di Banyuwangi. Yang kedua, pertanyaan dari Ibu Nurul. Transformasi yang terkait dengan mengarahkan setiap SKPD yang ada di Pemkab ini, Pemkab Banyuwangi. Yang kedua, keterbatasan dana yang dikatakan tadi Ibu Nurul. Silakan Pak Yayan. Terima kasih untuk Pak Febriandi. Jadi begini, tidak ada satupun tempat atau komunitas yang bisa memelihara budayanya tanpa memberi keseimbangan ekonomi. Jadi tentu akan ada subsidi terus-menerus. Ini tidak bagus juga. Kami tidak punya anggaran untuk itu. Maka yang kita lakukan adalah menyeimbangkan antara pemeliharaan budaya dengan nilai ekonomi. Bali bisa bergerak, budayanya maju karena ekonominya jalan. Sama, Tengger bisa berjalan karena ekonominya jalan. Hampir semua tempat destinasi wisata, budayanya bisa terpelihara karena ekonominya berjalan. Jadi tidak bisa dipisahkan. Nah, privatisasi SDM dan kue wisata tidak bisa dihilangkan. Karena itu menjadi penopang tumbuhnya, berdirinya, awetnya suatu tempat destinasi atau sektor wisata. Kita tidak bisa memisahkan misalnya Gunung Bromo. Tidak bisa, ya, harus tanpa ada privatisasi di sana. Sama dengan kita. Yang kita lakukan adalah bagaimana membagi
menyeimbangkan antara kebutuhan kearifan lokal, budaya, dan keseimbangan ekonomi. Contoh tadi sudah saya sampaikan. Misalnya festival yang kebu-kebuan, yang semula itu 1 hari, itu dibuat 2 hari. Yang 1 hari pertama itu murni khusus untuk melaksanakan ritual sesuai versi mereka. Ya kalau kita omongkan ya, ini karena budaya ya. Kalau mau memetik padi kebun itu ya harus ada ritualnya macam-macam. Itu di hari pertama. Itu murni budaya mereka yang tidak mungkin kita benturkan dengan nilai-nilai agama atau nilai-nilai ekonomi. Tidak mungkin. Maka karena itu tidak bisa kita jual, di hari keduanya kita bikin sendratari tentang kebu-kebuan. Yang asik dilihat wisatawan, sedap, bagus dipandang mata, elok dilihat, kira-kira begitu. Ini yang kita jual mempunyai nilai ekonomi. Tentu turunannya banyak. Melihat event yang kedua, harus makan di situ, menginap di homestay, rental mobil. Ini yang untuk mensupport hari yang pertama tadi. Nah, beberapa privatisasi terjadi. Ada salah satu misalnya kafe atau tempat di sini itu yang menyelenggarakan atraksi budaya secara premium. Yang dia hanya mau menampilkan budaya khusus premium, harganya mahal. Ini kami segmentasikan, tidak mengizinkan mereka untuk menjual ke level menengah ke bawah. Karena nanti pasti akan habis kalah oleh yang ini. Nah, jadi kami batasi ketika kami menyelenggarakan misalnya event terakhir kemarin, event pertunjukan budaya di Sanggar Genja Harum misalnya. Ini dia Sanggar Genja Harum ini adalah dia bisa membuat event budaya yang satu paketnya satu orang itu 400.000. Jadi tidak mungkin ini yang menengah ke bawah akan datang. Nah ini segmentasinya tersendiri. Kalau ada tamu VIP kita arahkan sana. Dengan 1 kali datang, mereka bisa memperoleh gambaran bagaimana budaya di Banyuwangi secara makro. Nah ini contohnya. Ini kami biarkan tumbuh, tapi segmentasi pasar yang berbeda. Kira-kira begitu. Seperti kami mensegmentasikan hotel-hotel bintang 3 ke atas tadi. High end. Oh wisatawan yang high end, biar ke sana. Yang menengah ke bawah, biar ke homestay. Karena tidak mungkin memisahkan antara budaya dengan bisnis ekonomi. Nah, dampak berikutnya, dengan jenuhnya kue ekonomi, maka akan tumbuh semacam diversifikasi produk wisata. Ini kuncinya adalah kreativitas dari masing-masing budayaan atau pelaku-pelaku lokal di desa masing-masing. Maka lahirlah misalnya tadi di Kemiren, yang semula 1 hari itu tasakuran, maka dibuat menjadi 2 hari. 1 ngopi 10.000, satunya tumpeng sewu. Menjadi 2 hari, sehingga kue ekonominya bisa bergerak 2 sesi. Ini diversifikasi produk-produk wisata. Termasuk Seblang di Bakungan dan Olesari. Awalnya dulu juga sama, Seblang itu bisa pagi, bisa siang. Akhirnya tersegmentasikan. Oh, kalau pagi lihatnya di Olesari. Kalau malam datanya di Bakungan. Segmentasinya kita pisahkan. Nah, ini yang mengatur Pemda. Supaya tidak saling berbenturan antara mereka dan berebut kue wisata atau kue ekonomi yang ada di sektor pariwisata. Termasuk guide-guide lokal. Sudah kami segmentasikan. Oh, yang wilayah utara ini. Seperti kalau kita masuk ke Bali, wajib menggunakan guide Bali. Itu seperti itu, sama. Kita lakukan di Banyuwangi. Kan kita memang sedikit banyak kita memang meniru dari konsep Bali untuk dibawa ke Banyuwangi. Jadi sekali lagi, tidak mungkin memisahkan antara wisata dengan kepentingan ekonomi. Privatisasi tetap jalan, tapi kita batasi agar tidak mengganggu yang wisata secara umum. Itu yang untuk Pak Febriandi. Yang berikutnya untuk Mbak Nurul Hilmiati, kita bisa berubah diawali dari reformasi birokrasi. Iya, betul. Hampir di Banyuwangi tidak ada egoisme sektoral antar perangkat daerah atau antar orang. Diawali di tahun 2011, kita semua dikumpulkan oleh Bupati Banyuwangi, Pak Anies yang sekarang Menteri Pan-RB hari ini. Semua kepala perangkat daerah dikumpulkan di ESQ 165 di TB Simatupang, Jakarta Selatan.
mengenolkan pemikiran kami agar kita sama rasa, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kira-kira begitu. Itu seluruh kepala SKPD. Plus istri dan suami dengan pasangan. Setelah itu semua perangkat daerah sampai dengan level staf. Berikutnya kita dijejali dengan ilmu tentang marketing. Kita undang Hermawan Kertajaya di Banyuwangi. Bersesi-sesi sampai level staf paling bawah. Berikutnya kita masuki rumah perubahan. Prof. Rinal Kasali, kita ajak ke Banyuwangi berhari-hari, berkali-kali, berulang-ulang, bersesi untuk memberi input pada kami para birokrat merubah mindset pola pikir dari yang semula di masa lalu menjadi terreformasi. Itu yang kami lakukan di Banyuwangi. Kemudian diikuti dengan perubahan perilaku. Awalnya dipaksa. Seperti kita ketahui di teori perilaku perubahan adalah orang bisa berubah itu karena awalnya dipaksa, lama-lama jadi terbiasa. Contoh misalnya, kami dulu kalau rapat koordinasi pimpinan itu selalu Kominfo membawa pengacak sinyal di ruangan. Jadi kalau rapat penting, Pak Anas kalau rapat simpel, 1 jam selesai, tetapi semua meletakkan HP. Karena susah memerintahkan orang meletakkan HP karena tangannya gatal pegang HP, maka kita membeli pengacak sinyal kayak ransel gitu, kayak koper gitu. Kita beli 3 biji, tiap rapat dicolokkan listriknya, dihidupkan, maka tidak ada sinyal di HP, namanya pengacak sinyal. Ini beberapa tahun kita laksana, setiap rapat penting kita punya pengacak sinyal. Lama-lama terbiasa. Sekarang penting tidak ada pengacak sinyal pun HP kami letakkan, bukti bahwa kita berubah, berkomitmen untuk rapat serius dan beneran. Ini merubah perilaku. Berikutnya, perubahan perilaku terkait dengan penggunaan fasilitas dinas. Misalnya, dulu terjadi percampuran antara fasilitas dinas dengan pribadi. Lama-lama dibiasakan, plat merah harus di kantor, tidak boleh dibawa pulang. Fasilitas kantor dipisahkan dengan pribadi. Lama-lama kita terbiasa. Nah, tentu ini perjalanannya panjang, ceritanya panjang. Yang berikutnya adalah pemberian reward and punishment yang jelas. Reward yang jelas, punishment yang tegas. Apa bentuknya bermacam-macam. Mulai TPP, tunjangan perbaikan penghasilan, mulai reward sampai dengan penempatan jabatan, sampai dengan penurunan pangkat. Contoh yang paling mudah. Kami mempunyai sistem yang namanya e-kinerja di Banyuwangi. Jadi kami ini punya e-kinerja yang menghitung setiap aktivitas saya setiap hari. Saya input di sistem, inputan saya akan diverifikasi oleh atasan saya, apakah saya betul-betul melakukan itu atau tidak. Ketika diklik menjadi kinerja saya, menjadi skor tertentu, dikaitkan dengan rupiah tertentu, akan menjadi terakumulasi menjadi uang yang ditransfer ke rekening saya di akhir bulan. Ini contoh sistem kami di e-kinerja. Nah, e-kinerja ini pada trial and error pada awalnya. Sekarang sudah mulai bagus. Dulu kita bisa berjanjian, saya pura-pura bekerja, nanti janjian dengan atasan saya, tolong saya pura-pura bekerja, nanti diklik ya, supaya menjadi kinerja saya. Ini sudah tidak ada di Banyuwangi. Kenapa? Karena punishment-nya sangat keras. Ketika ada kebohongan dalam reward and input kinerja, maka satu perangkat daerah hangus TPP-nya. Di satu kantor hangus TPP-nya. Maka terjadi apa? Kita saling menjaga antar teman. Tolong dong, jangan main-main, nanti kita kena semua loh. Ini contoh bagaimana menguatkan reward and management di kami. Reward yang jelas misalnya, kami misalnya kalau kerja Sabtu dan Minggu, hari lembur, Sabtu Minggu per jamnya ada hitungan misalnya. 1 jam input mendampingi bupati oleh saya. Fotonya ada, tempatnya di mana, maka inputnya 50.000 per jam. Ini misalnya contoh, itu ada di sistem kami. Jadi kami jelas. Kemudian yang berikutnya, kami bisa berbagi anggaran lintas perangkat daerah. Hampir tidak ada egoisme sektoral di antara kita. Jadi satu DPA bisa digunakan bersama-sama. Contoh, tahun 2018 yang lalu, 2019, saya di Bapeda tidak mempunyai kode rekening perjalanan dinas luar negeri. Kebetulan saya diperintahkan oleh Bapak Bupati untuk studi banding desa wisata di Shirakawago di Jepang. Bapeda tidak punya kode rekening belanja SPDD luar negeri. Ya saya tinggal minta kemana? Ke Dinas Pariwisata yang punya anggaran kode rekening perjalanan dinas luar negeri. Apa salah? Tidak. Tidak apa-apa, karena tujuannya sama untuk visi misi Bupati Banyuwangi. Jadi saya Bapeda menggunakan anggarannya Dinas Pariwisata. Apa tidak keliru? Tidak. Kami 9 tahun WTP murni tanpa catatan berturut-turut.
Itu bukti kinerja kami bahwa kami boleh berbagi anggaran lintas perangkat daerah. Contoh misalnya, saya Bapeda menyelenggarakan musrenbang tingkat kabupaten. Dirangkai dengan launching Banyuwangi in your hand. Dirangkai dengan MOU 10 kabupaten kota misalnya. Kami membiasakan satu kali kegiatan itu multi output. 2-3 output. Jadi satu kali anggaran bisa outputnya bisa 3. Jadi pembukaan musrenbang cup, outputnya adalah pembukaan musrenbang cup, kemudian launching Banyuwangi in your hand, dan MOU 10 kabupaten kota. Nah, biayanya dari mana? Bukan dari Bapeda. Misalnya pembukaannya di Pendopo seremonialnya, maka tari-tariannya disumbang Dinas Pariwisata. Anggarannya dipanya Dinas Pariwisata, tari-tariannya. Oh, perlu LED besar, sewa. Yang punya kode rekening Kominfo, ya Kominfo yang menyewa LED besar untuk pembukaan musrenbang cup. Karena sekaligus launching Banyuwangi in your hand. Oh, perlu makan minum, karena tempatnya di Pendopo, maka kode rekeningnya dari bagian umum. Ini biasa di kami. Ya, menjadi lucu kalau Bapeda menganggarkan tari-tarian, tidak sesuai dengan core bisnisnya Bapeda. Karena Bapeda ini perencanaan. Ini di kami seperti itu. Hampir tidak ada ekosistem. Ini namanya ekosistem SKPD. Kalau menjelaskan ini perlu sesi tersendiri, kira-kira Bu Nurul perlu panjang untuk ekosistem SKPD di Banyuwangi ini. Jadi tidak ada ekosistem. Nah, kelemahan birokrasi. Kelemahan birokrasi itu berpikir anggaran. Bentar, masih ada noise. Kelemahan birokrasi itu selalu berpikir anggaran. Anggaranku berapa? Anggaran berapa? Menerima apa anggaran, diberikan DIPA, DPA, kemudian dibelanjakan sesuai dengan rincian Permenkyu, dibelanjakan selesai, ada output barangnya atau jasanya, ada SPJ-nya, kemudian SPJ diperiksa inspektorat atau diperiksa BPK, tidak ada masalah, itu dianggap selesai. Itu penyakit birokrasi Indonesia. Di beliau sudah jadi berpikir seperti itu. Tapi bagaimana hasil akhir output dan output sudah selesai. Outcome-nya seperti apa? Kalau uang itu dibelanjakan, outcome ini dikuantifikasi menjadi target kinerja yang terangkakan tadi, seperti disebut tadi itu. Jadi tidak ada target kinerja yang kualitatif, harus dikuantitatifkan secara jelas di Banyuwangi. Itu ukuran bagaimana agar anggaran kita bisa maksimal. Sekali lagi karena anggaran kita terbatas. Jadi kuncinya untuk menghilangkan ekosektoral adalah dipaksa. Lama-lama menjadi terbiasa. Itu. Jadi memang PNS ini dipaksa dulu baru terbiasa. Kami dulu ketika kerja ya datang jam 7, pulang jam 4 sore, tengahnya bolong. Ketika kami dipaksa untuk cek log 3 kali, ya akhirnya datang 3 kali, kita bisa tape. Dulu pakai jempol dipesu. Sekarang pakai iris mata baru nggak bisa dipaku. Memang kuncinya adalah pemaksaan. Itu yang kami lakukan di Banyuwangi. Mungkin di daerah lain yang SDM-nya lebih tinggi tidak perlu pemaksaan. Itu kami tidak. Tapi yang kami tidak yang di kami saja. Jadi itu untuk Bu Nurul bagaimana caranya menghilangkan egoisme sektoral dan reformasi birokrasi di Banyuwangi. Dan di Banyuwangi khusus untuk pucuk pimpinan pelibatan ke pekerjaan itu sampai titik keluarga. Jadi maksudnya apa? Jadi ketika saya hendak dilantik jadi kepala Bapeda, itu istri saya diundang oleh kepala daerah. Para suami, para istri yang hendak dilantik menjadi pejabat itu dikumpulkan dalam suatu forum tertentu. Saya kira kalau orang Jawa ya tanting lah. Kalau mau pengantin dilamar lah. Kira-kira begini, Bapak dan Ibu, suami istri saudara akan dilantik. Apakah Bapak siap? Kalau siap, konsekuensinya adalah A, B, C, D. Misalnya, rapat setiap hari. Sewaktu-waktu malam bisa kita meeting. Sabtu dan Minggu harus kerja. Kalau HP tidak bisa dihubungi karena diacak sinyalnya di. Konsekuensi ini yang disampaikan kepada keluarga masing-masing langsung oleh pucuk pimpinan kita. Ini memberikan rasa aman bagi keluarga di rumah ketika kita bekerja di luar rumah. Bayangkan Pak Samsul, Bu Nurul, saya tiba-tiba jam 8 malam diundang protokol rapat di hotel. Jam 8 malam. Jam 9 dimulai, HP diacak sinyalnya, jam 11 malam belum selesai. HP tidak bisa dihubungi. Bapak Ibu bisa membayangkan betapa marahnya orang rumah kalau tidak ada komunikasi seperti ini kepada orang rumah. Ini kami sudah lakukan di Banyuwangi. Insya Allah bisa ditiru kalau ada kemauan. Saya kira itu Pak Febriandi, Bu Nurul, Pak Samsul untuk 2 pertanyaan. Terima kasih, Mentara.
Ini masih ada pertanyaan Terima kasih, Pak. di chat, Pak. Mungkin langsung dijawab nanti. Pertanyaannya, bagaimana strategi dari Ibu Emma Rahmawati, bagaimana strategi mempertahankan keberlanjutan dari semua terobosan yang telah dilakukan? Apakah sejauh ini pernah ada yang ada program yang tidak berlanjut? Itu langsung dijawab, Pak. Kasih. Pertama, strategi keberlanjutan itu pertama ada yang menggunakan regulasi. Beberapa kegiatan kita kunci dengan perda. Kalau nanti di masa yang akan datang terganti bupati, setidaknya kalau mau merubah, itu memerlukan effort 50 anggota DPRD. Nah, kita kunci. Misalnya, kegiatan wisata yang tercantum di alokasi dana desa. Itu sudah kami kunci. Di peraturan perkada. Jadi minimal agak susah lah kalau mau merubah itu. Itu untuk menjaga keberlangsungannya. Beberapa kegiatan itu kita evaluasi setiap tahun. Yang tidak sesuai kita take down, termasuk festival, termasuk kegiatan-kegiatan wisata yang tidak boros biaya, macam-macam kita take down. Banyak kegiatan sudah kita take down. Misalnya jazz gunung atau jazz pantai, ini sudah 4 tahun terakhir kita take down karena tidak menghasilkan. Jazz pantai itu ada event jazz oleh swasta murni. Tiketnya 2,5 juta di pinggir pantai. Nah, ternyata ini tidak laku dijual, ya kita take down. Nah, tetapi ada hal yang baru, misalnya Camino de Ijen. Camino de Ijen ini adalah wisata baru, wisata jalan kaki, berjalan 100 km dari pantai ke gunung. Menginap 3 hari di rumah masyarakat, menyatu dengan masyarakat. Ini ada inovasi kue ekonomi baru berdasarkan kreativitas. Dijual 2,5 juta, ya, laku di Banyuwangi. Jadi ini contoh bagaimana kita menjaga keberlangsungan. Yang satu take down, ada hal yang baru lagi. Maka penumbuhan kreativitas menjadi penting. Pelatihan-pelatihan kami buka penuh kode rekeningnya di pariwisata. Jadi Pak Samsul di Banyuwangi ini, kalau misalnya masyarakat ingin dilatih tentang pariwisata, itu gratis. Kamu sediakan rekeningnya di Dispar per paket. Dan mereka bisa memilih, misalnya 10 orang. Dengan rekomendasi kepala desa dan camat, cukup kades dan camat kepada sekda. Pak Sekda, saya ingin pelatihan memasak 10 orang. Langsung kita terima, waktunya kapan, kita undang chef dari hotel, CSN-nya kita kumpulkan, kita pertemukan, kita hanya menyediakan tempat dan biaya yang tidak terlalu banyak. Karena honornya sudah CSR. Ini contoh membela keberlanjutan supaya mereka tetap kreatif untuk menjaga kreativitas. Itu untuk menjaga keberlanjutan ekonomi wisata di Banyuwangi. Jadi sekali lagi, untuk menjaganya seimbang antara wisata dengan kepentingan ekonomi. Ini dari sisi wisatanya. Untuk menjaga keberlanjutan birokrasinya, mengunci beberapa SOP dengan peraturan, perda, agar di kemudian hari tidak terdilusi oleh pejabat yang baru. Contoh termasuk sistem e-kinerja tadi. Tentu bupati baru akan berpikir ulang kalau anak mau meng-down sistem e-kinerja ini yang sudah terverifikasi bertahun-tahun, sudah diperiksa BPK nyaman, sudah diperiksa BPKP bagus, tentu berpikir panjang karena secara politik akan tidak bagus bagi pejabat politik yang baru nantinya. Itu Pak Samsul. Ya, ini masih ada yang resen. Ibu Carolina, silakan mengajukan pertanyaan, Bu. Silakan, Bu. Halo, Ibu Carolina. Terima kasih, melanjutkan apa yang ditanyakan oleh teman-teman. Saya jadi penasaran nih Pak Kepala Bapeda. Di banyak wilayah itu kan seringkali saya dengar banyak sekali pergantian pergantian pimpinan OPD atau staf-stafnya, malah ketika berganti pemimpin daerah. Dengan kata lain, pemimpin daerah itu akan membawa rombongannya gitu untuk kemudian ditempatkan di tempat-tempat yang strategis atau apapun lah. Nah, tadi sebetulnya Pak Suyanto sudah mengemukakan bahwa semua hal dikunci oleh perda yang perda, SOP dan seterusnya, sehingga pimpinan yang akan datang itu tidak akan berpikir berkali-kali gitu untuk bisa mengubah rencana, mengubah tatanan dan seterusnya.
buat saya, mohon maaf, itu kok rasanya too good to be true gitu loh. Dan tapi ini adalah hal yang luar biasa, dan Indonesia saya pikir harus melihat Banyuwangi untuk menerapkan di banyak wilayah. Kaitannya dengan Perda, ada juga satu sebetulnya bukan cerita ya, atau ini betul atau salah, saya tidak tahu apakah terjadi di Banyuwangi atau tidak. Untuk melahirkan Perda itu perjuangan berdarah-darah. Sampai kemudian ada rekan dari OPD yang mengatakan bahwa sudahlah, tidak usahlah Perda, karena kita harus berurusan dengan DPRD yang kepentingannya itu berbeda-beda. Lebih mudah saja kita lakukan peraturan bupati, karena bupati sudah memiliki keberpihakan terhadap suatu misi gitu dan seterusnya. Bagaimana Pak Siat di Banyuwangi kita menyikapi hal-hal seperti ini? Terima kasih luar biasa. Bisa langsung Pak Samsul? Langsung Pak Samsul nih ya. Pak Samsul nggak ada suaranya. Moderator. Mic-nya mati Pak. Sudah langsung ada. Izin Pak Moderator Pak Samsul. Iya boleh Pak. Terima kasih masuk Ibu. Memang ada kesulitan besar ketika membuat perda dan melibatkan anggota DRD. Itu perlu effort dan energi sendiri. Harus diakui memang seperti itu. Terjadi di semua daerah. Di kami, beruntungnya kami adalah beberapa komposisi di dukungan politik di Dewan memang kepala daerah sangat kuat. Jadi kami tidak terlalu kesulitan untuk membuat perda. Tapi bagi daerah yang kesulitan membuat perda karena dukungan politiknya rendah di level parlemen di DPRD, maka kami punya solusi kedua. Karena kami juga menemukan beberapa ide yang diperdakan tidak mentok juga ada, tapi kami punya jalan keluar. Yang pertama kami buatkan perkada, peraturan kepala daerah. Tapi perkada ini gampang diubah kalau ganti bupatinya. Maka di kami beberapa perkada, bahkan hanya keputusan kepala SKPD di kami ada. Tapi yang paling mudah di kami adalah, kami beruntung karena sejak tahun 2014, itu seluruh desa sudah tersambung dengan satu big data di Kominfo. Sejak tahun 2016, kami sudah nyambung seluruh perangkat daerah, sudah kami bridging sistem antar perangkat daerah, karena kami open source. Itu setelah pengalaman bertahun-tahun kami 2011 sampai 2014, kami ini bertumpu pada vendor. Ketika tahun 2014, kami lepas dari vendor karena kami merasa dalam tanda petik, vendor ini dari Jakarta membangunkan sistem di kami, ketika 2 tahun take down, kami komunikasi menjadi sulit dan susah lah. Akhirnya kami berketetapan hati, 2014 kami menguatkan diri untuk mandiri secara teknologi. Baik itu sistemnya, kemudian brandingnya, buildingnya, kami membuat sendiri. Nah, dan itu open source. Makanya semua perkara ini menjadi nyambung. Nah, misal contoh begini, kami punya inovasi namanya lahir procot pulang bawa akte. Jadi orang melahirkan di Banyuwangi hari ini itu akan menginput namanya di HP-nya bidan, klinik bersalin, rumah sakit, atau yang menolong kelahiran, nama yang lahir. Hari itu juga akan terkirim ke Dinas Kependudukan. Dan hari itu juga akan menerima kartu keluarga gratis, akte kelahiran gratis. Ini yang sekarang sudah 3-in-1. Kartu kelahiran gratis, KK baru, dan kartu anak yang lahir tadi. Sistem ini kami sambungkan antara klinik, rumah sakit, bidan. Yang tidak mau ikut program ini, kemarin kita tutup. Izinnya kita tangguhkan. Sebelum kita beri spanduk besar, klinik ini tidak mengikuti lahir procot pulang bawa akte. Yang masang Satpol PP. Nggak sampai seminggu, Bu, langsung ikut lagi program itu. Artinya musuhnya masyarakat. Kita benturkan dengan masyarakat. Nah, ini yang mengatur hanya peraturan, hanya keputusan Kepala Dinas Kependudukan yang menyambungkan antara klinik dengan Dispenduk dan Kominfo. Nah,
Kalau ini nanti di-take down oleh pejabat bupati baru, musuhnya adalah masyarakat. Jadi yang bicara sistem, Bu Carolina. Walaupun dukungan regulasinya rendah, hanya keputusan kepala dinas, tapi sistem ini diketahui publik, diketahui banyak orang. Pasti diprotes oleh banyak orang. Jadi politik itu musuhnya ya suara rakyat, suara masyarakat. Ini yang kita lakukan di Banyuwangi. Contoh kedua misalnya, ada di kami namanya layanan antar obat dari rumah sakit ke pasien. Kalau misalnya diberhentikan, saya yakin yang protes juga masyarakat. Bupati yang dulu bisa kok, sekarang tidak bisa. Saya yakin seorang bupati ini pejabat politis berpikir ulang untuk berubah hal-hal seperti itu. Pasti disurvei seperti apa dampaknya dan seterusnya dan seterusnya. Ini cara kami bagaimana agar SOP itu sulit dirubah oleh kepala daerah yang akan datang. Ya bisa dirubah, tapi minimal benturannya dengan masyarakat secara langsung. Atau misalnya tiba-tiba ruang terbuka hijau kami dilarang untuk tampil kesenian. Atau tidak dianggarkan anggaran untuk sound system, lighting, dan listriknya. Bayangkan seorang kepala daerah akan dimusuhi oleh sanggar seni se-Kabupaten Banyuwangi. Dan itulah konstituen mereka. Kira-kira begitu. Nah, ini bagaimana cara kami mempertahankan seperti itu. Sulit iya, susah iya, tapi kita sesungguhnya bisa kalau mau. Yang kami lakukan di Banyuwangi. Itu Ibu Carolina. Terima kasih masukannya dan pertanyaannya. Terima kasih. Kembalikan ke Samsul. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Mungkin ada pertanyaan satu Pak yang di kolom chat ini dari Insinyur Budi Utomo. Dia bertanya bagaimana kiat-kiat Bapeda untuk merubah masyarakat desa dari masyarakat tani ke masyarakat wisata. Silahkan langsung Pak dijawab. Ini masih ada waktu 10 menit. Izin Bapak Ibu sekalian, kami tidak merubah apapun yang dilakukan oleh orang desa. Profesi tidak kita rubah, tapi kita beri tambahan nilai. Yang petani tetap petani. Kasih contoh slide Camino de Ijen ada. Nah, jadi contohnya begini, ada wisata jalan kaki namanya Camino de Ijen. Ini kami mengikuti Camino de Santiago, wisata ritual umat Kristiani. Jadi ini berjalan kaki, tapi ini bukan ritual. Ini melibatkan seorang petani, ini contohnya. Ini dia nanti ini peserta Camino de Ijen ini adalah dia berjalan kaki, tidurnya di rumahnya penduduk. Yang petani tetap petani. Nanti dia pagi ya ikut ke sawah, kalau waktunya menanam padi ikut tanam pagi, waktunya mengembala kambing ya mengembala kambing. Ini menyatu wisatawan ini. Jadi menyatu dengan petaninya tetap jadi petani, tapi dia mendapat tambahan nilai sekian rupiah dari panitia yang menjual paket wisata jalan kaki itu. Petaninya tidak berubah sama sekali. Dan kita support rumahnya petani ini, toiletnya bersih. Ini memang kita branding. Yang kita perbaiki hanya toiletnya. Lainnya natural, sama seperti biasanya. Yang tidur di tikar, ya tidur di tikar, tapi toiletnya dan air mengalir kita perbaiki. Ini contoh bagaimana kita tidak merubah yang di petani lain, tapi memberi nilai tambah bagi yang dia lakukan. Nah, ini yang kita lakukan. Sekarang sudah ada pergantian antar kelompok tani. Daerah A sedang menanam padi. Daerah B sedang menyiangi padi. Daerah C menanam padi. Daerah D menanam padi ketan. Daerah E menanam padi hitam. Ini menjadi paket wisata yang kita jual kepada masyarakat. Tiba-tiba ada rombongan turis mancanegara, satu bis pengen melihat orang memanen padi pakai tradisional yang digebyok itu. Itu laku dijual. Ya petaninya tetap panen padi seperti biasanya, tetapi dapat nilai tambah cuan dari paket wisata tadi, ya tidak banyak, karena hanya 300.000, tapi kan tidak masalah bagi petaninya. Tetap menanam padi, dilihat banyak orang, difoto-foto, dapat duit, itu seperti itu. Termasuk hamparan sawah di kami.
ada salah satu hotel di kawasan Ijen itu memberi reward kepada petani yang hamparan sawahnya menjadi background tempat makan, rumah makan, tempat makannya, sarapannya hotel tersebut. Saya ulangi. Petaninya tetap bertani, hamparan sawahnya itu menjadi background tempat makan hotel. Ya, itu diberi reward. Ya tidak banyak, setahun hanya 1 juta. Karena punya lahan sekian hektar. Diberi reward. Nah ini kan menambah nilai tanah taninya. Tapi tidak boleh sawahnya dipasangi plastik, dipasangi seng yang menyilaukan mata sehingga paparannya ke hotel. Ini dikomunikasikan oleh teman-teman hotel, manajer hotel, dan kita fasilitasi dengan tokoh-tokoh masyarakat. Jadi yang tetap bertani, tapi ada nilai tambahnya. Ini cara kami bagaimana, sekali lagi kami tidak merubah, termasuk pertanian. Pertanian ada contoh festival padi. Kami punya event namanya Festival Padi. Sama sekali tidak merubah konsep pertaniannya. Pertaniannya pertanian tumpang sari. Di satu lokasi, itu ada yang tumpang sarinya maksimal. Ada tanaman padi, ada tanaman kacang di pematangnya, ada memelihara ikan di salah satu kedoan, salah satu petak sawahnya, ada yang memelihara ikan sidat di salah satu petaknya, ada yang memelihara kelinci di salah satu rimbunan pepohonannya, di satu komplek area. Ini kita buat namanya festival padi di situ. Nah, isinya apa? Hari tertentu kita branding festival padi. Orang bisa datang melihat kesenian di situ, kesenian dari Dispar. Ada UMKM di situ, menjual produk olahan masyarakat sekitar. Ada nggak? Oh, nggak ada. Bapak Ibu bisa browsing. Silakan browsing festival padi di Banyuwangi. Itu tidak merubah konsep dasar pertanian di kami. Sekali lagi, kami sudah mengunci lahan pertanian kami menjadi lahan sawah terlindungi. Bahkan di bandara kami, foto bandara, sudah mengunci sekitar bandara harus lahan sawah. Kami pasangi plang-plang setiap sekian meter persegi. Kalau Bapak Ibu datang di Banyuwangi, di bandara kami, maka akan ada hamparan sawah di sekitar bandara. Sudah kami kunci, tidak boleh merubah fungsi sawah itu karena menjadi hamparan landscape yang kami jual kepada wisatawan. Dan bandara kami adalah salah satu destinasi wisata kami yang kami jual juga untuk wisatawan, untuk wisata arsitektur. Wisata ini sudah kami branding bertahun-tahun dan alhamdulillah dihargai oleh banyak forum internasional menjadi arsitektur yang patut kita banggakan dan dikunjungi oleh banyak orang, utamanya arsitek internasional. Ini cara kami. Jadi tidak merubah tapi menambah nilai tambah. Memang beberapa anak muda ada yang berubah. Nah, itu yang perlu kita tidak lanjut dengan hal yang lain. Beberapa yang berubah tetap kita pertahankan. Jadi ada namanya jagoan tani. Anak-anak muda yang kita branding tetap bertani tapi dengan versi anak muda, versi milenial. Ada namanya jagoan tani. Kami festivalkan setiap tahun namanya Festival Jagoan Tani. Nah, ini juaranya kemarin adalah anak muda yang menunda kuliahnya karena sedang mengembangkan bisnis durian dan bisnis manggisnya. Bayangkan. Juaranya adalah ini bukan kaleng-kaleng, bukan biasa-biasa. Juaranya adalah anak perempuan yang sedang mengembangkan menunda kuliahnya di salah satu perguruan tinggi gara-gara target capaian untuk ekspor pertaniannya belum tercapai. Dia menjadi juara jagoan tani tahun ini. Dan kami beri reward hadiah, lupa saya berapa juta kemarin. Ini kami sambungkan. Ada jagoan tani, jagoan bisnis, jagoan digital, yang rumahnya adalah jagoan Banyuwangi, isinya ada anak muda yang saling berkomunikasi, B2B antara mereka. Jadi kami tidak merubah tapi membuat nilai tambah. Itu untuk Pak Budi Utomo dan Pak Samsul Bahri. Saya kira itu terakhir Pak Samsul, videonya ada. Ini ada contoh video salah satu desa, bagaimana desa membranding desanya masing-masing. Nah, udah ada siap? Jangan lama-lama. Tuh. Kalau muat, inti laptopnya. Mohon maaf Pak Samsul, laptopnya waktunya ganti. Maklum. Di daerah tuh begini nih. Habis panen ganti, Pak. Ya. Hai, namaku Reno. Aku tinggal di sebuah desa yang biasanya orang-orang bilang desa
Desa Taman Sari, tapi aku menyebutnya surga. Setiap pagi, inilah aktivitas bersekolah, belajar, dan bermain. Sama seperti anak-anak lainnya, yang berbeda adalah desaku adalah tempatku bermain dan belajar. Gak percaya? Ini keluargaku. Ayahku adalah seorang penambang. Setiap subuh, dia berangkat bersama kawan-kawannya ke Kawah Ijen. Tempat yang sangat cantik itu adalah bagian dari desaku. Hampir setiap hari, aku melihat turis dari mancanegara di desaku untuk mengunjungi Kawah Ijen. Beberapa juga ada yang tinggal di homestay milik warga kami. Dan senangnya, aku bisa belajar bahasa Inggris dengan mereka. Ini ibuku, dia bekerja sebagai petani. Dia bekerja di ladang orang setiap hari. Kadang di hari Minggu pagi, aku menemaninya. Ya, ayah dan ibuku bukan orang yang kaya, tapi kami tidak pernah merasa kekurangan. Karena di desaku, kami memiliki apa yang kami butuhkan. Di pekarangan kami dikelilingi. Mohon izin Bapak, gangguan itu tadi bisa dibrowsing di desa itu namanya Desa Taman Sari, Kecamatan Licin. Bisa dibrowsing aja, lihat di internet banyak. Mohon maaf. Monggo Pak Samsul. Nah, makasih Pak Yayan. Saya kira kita tiba pada penghujung acara. Namun sebelum kami tutup acara ini, saya silakan Pak Yayan membuat closing statement. Singkat Pak, padat. Terima kasih. Teman sekalian, kunci dari pariwisata adalah komitmen dan keseimbangan antara wisata dan ekonomi. Sedangkan kunci perubahan di birokrasi adalah komitmen pimpinan dan kemauan dari kita semua. Saya mengajak kepada semua birokrasi untuk berubah lebih baik daripada yang kemarin. Kita bisa kalau mau. Saya mengundang Bapak sekalian, monggo, ayo datang di Banyuwangi, pasti ingin kembali. Terima kasih. Terima kasih Pak Prof. Ali sebagai Kepala Pusat Riset Kesejahteraan Sosial dan Komunitas Desa. Terima kasih. Terima kasih Pak Samsul. Bapak Ibu, hari ini kita mendapatkan pencerahan dan pengalaman luar biasa dari Kabupaten Banyuwangi. Paparan dari Bapak Dr. Suyanto memberikan pelajaran berarti bagi kita bahwa pengelolaan pariwisata juga bisa menggunakan basis partisipatif dan deliberatif. Deliberatif berarti adalah keikutsertaan dari masyarakat dalam berpendapat, dalam bereksistensi dan beraktualisasi. Kemudian yang kedua, partisipatif tentu adalah keikutsertaan mereka di dalam kerja-kerja yang nyata, di dalam mendorong kemajuan desanya dan kemajuan daerahnya. Namun hal yang paling baik menurut saya adalah, selain dua hal itu adalah bahwa komodifikasi budaya yang ada yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi bukan sekadar komodifikasi yang berorientasi hanya nilai tambah ekonomi saja, tetapi juga adalah komodifikasi yang mampu menguatkan internalisasi nilai atas kebudayaan yang ada. Ini menjadi sangat penting dan menjadi pelajaran baik bagaimana kemudian proses pelestarian budaya dapat maju bersamaan dengan proses pengembangan pariwisata untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih kepada Pak Kepala Bapeda Banyuwangi, kemudian para sivitas KSDK, para tamu undangan. Semoga ilmu dan apa yang disampaikan oleh Bapak dapat memberikan manfaat buat kita semuanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masih mute Pak Samsul. Silakan ditutup. Baik, Bapak Ibu, karena ini terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Semoga selalu sehat dan tetap beraktivitas dengan baik dan lancar semuanya. Kami dari KSDK, dari Pusat Riset Kesejahteraan Sosial Desa dan Konektivitas, mengucapkan banyak terima kasih atas semuanya kepada Bapak Ibu semuanya. Monggo, silakan undur diri, silakan mulai beraktivitas kembali. Terima kasih. Terima kasih Pak Bapak dan semuanya. Terima kasih Pak Yaya.